Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1761. Kolam mandi surgawi. Betul sekali, menara kecil mengangguk terus terang. Namun pertumbuhan pohon induk ini juga dipercepat, dan jauh dari menjadi sumber tenaga. Jadi, saat ini Anda tidak mungkin mengekstrak sumber daya. Lalu berapa lama lagi? Ling Han bertanya. Setidaknya beberapa era, jawab menara kecil dengan tenang. Ling Han menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara untuk mengharapkannya saat itu. Beberapa ratus juta tahun terlalu lama. Mungkin akan lebih cepat baginya untuk menemukan pohon reinkarnasi lain. Di alam surgawi, pasti tidak ada sejumlah kecil raja surgawi yang hidup lebih lama dari satu zaman. Tidak peduli apa, 7 awan surgawi kehidupan sangat puas dengan kondisi di dalam menara hitam. Tidak ada sedikit bahan obat di sini, cukup untuk menguasai. Ada sekelompok antek untuk diatur, dan ada pohon induk yang merupakan sumber dari semua obat surgawi di dunia ini juga. The Seven Leaves Divine Cloud membuat kesepakatan dengan Ling Han. Setiap 1000 tahun, itu akan memberikan beberapa cairan surgawi untuk Ling Han. Tetapi Ling Han juga memperingatkan bahwa itu pasti tidak bisa disemprotkan keluar dari bagian tertentu dari tubuhnya. Obat surgawi ini mengatakan bahwa ada obat surgawi lain yang kondisinya sangat buruk di tempat ini. Keduanya akan selalu bertengkar saat bertemu satu sama lain. Obat surgawi lainnya disebut penghapusan langit tertinggi, dan apa yang terkandung di dalamnya benar-benar peraturan racun. Kemanapun itu berlalu, semua makhluk hidup akan binasa. Dengan demikian, ramuan obat di sini sangat takut akan eliminasi surgawi tertinggi ini, dan memohon kepada 7 awan surgawi kehidupan untuk menghentikan eliminasi surgawi tertinggi dari pergi kemanapun yang diinginkannya. Bagian dari alasan mengapa 2 obat surgawi akan bertarung adalah karena ini, dan bagian lainnya adalah karena keduanya ingin menjadi bos dari tempat ini. Dan sekarang, Seven Leaves Divine Cloud mencoba yang terbaik untuk memacu Ling Han untuk membunuh Ultimate Celestial Elimination. Ling Han secara alami mengabaikannya. Dia sama sekali tidak tertarik dengan regulasi racun. Selanjutnya, sementara 7 awan surgawi kehidupan, yang juga merupakan obat surgawi, dan mungkin tidak takut akan sifat beracunnya, dia sendiri tidak kebal. Jika dia pergi dan mengambil Ultimate Celestial Elimination, kemungkinan dia mati jauh lebih tinggi. Bahkan anjing hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Jika ada yang ingin mengambil obat surgawi seperti Ultimate Celestial Elimination, dia setidaknya harus menjadi elit tier istana abadi untuk dapat mencapai prestasi itu. Sekarang kita sudah mendapatkan obat surgawi, ayo pergi, kata Ling Han. Bocah, lidahmu terlalu mudah dipuaskan. Bagaimana Anda bisa puas dengan satu pengobatan surgawi? Anjing hitam besar itu mengejek. Ada banyak barang bagus di sini. Di depan kita ada perbendaharaan, dan jangan bilang kau tidak menginginkan alat surgawi semu. Kebutuhan Ling Han akan pseudo celestial tool sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi dia sangat tertarik dengan godly metal kelas atas dan pseudo divine metal. Dia berpikir bahwa karena mereka sudah menjadi pencuri, maka mereka mungkin juga mendapatkan lebih banyak harta. Dia bisa memikirkan pembayaran setelah dia menjadi raja surgawi, katanya pada dirinya sendiri. Anjing hitam besar itu tampak seperti sedang berjalan-jalan di taman, dan berputar-putar sambil memimpin Ling Han dan permaisuri. Segera, mereka telah keluar dari pegunungan, dan sekelompok istana muncul di depan mereka, membentang entah berapa mil. Itu semua adalah harta karun. Anjing hitam besar itu melihat ke bawah dari atas, matanya bersinar. Ada formasi pelindung, kata Ling Han setelah melihat sekilas. Di depanku, tidak ada yang namanya formasi.
anjing hitam besar itu menyatakan dengan bangga. Mereka tiba di depan istana pertama, dan anjing hitam besar segera mulai membongkar formasi. Ling Han juga membantunya. Pria dan anjing itu bekerja sama, dan mereka segera menciptakan celah dalam formasi pelindung istana. "Kamu adalah tipe yang cocok untuk menjadi pencuri, bocah," puji anjing hitam besar itu. "Apa yang bisa kamu harapkan dari babi selain dengkuran? Mengapa pujian dari mulut Anda terdengar sangat canggung?" Ling Han mengipasi tangannya. Mereka memasuki istana. Ini adalah gudang bahan-bahan, dan terutama berisi kain. Mereka bukan bahan biasa, tetapi terdiri dari sutra yang dipintal oleh binatang abadi serta ditenun dari bulu binatang abadi. Dan ini belum bisa dianggap sebagai bahan surgawi, dan hanya bisa dianggap bahan surgawi semu hanya Celestial King level yang layak disebut bahan surgawi, tapi bahan surgawi Sudo sudah sangat luar biasa. Ling Han tentu saja tidak akan dicadangkan, dan mengumpulkan semuanya. Anjing hitam besar dan Ling Han mulai memperebutkan harta rampasan. Tidak hanya mereka mengisi alat dewa spasial mereka sepenuhnya, mereka bahkan membungkus diri di dalamnya. Mereka benar-benar sok. Setelah mereka menyapu seluruh istana ini, mereka pergi ke istana kedua. Setelah menerobos formasi dan masuk, mereka melihat bahwa sebenarnya ada banyak kolam di sini. "Hah," Ling Han dan kelompoknya semuanya berseru kaget. Kolam-kolam ini benar-benar terlalu luar biasa, memancarkan cahaya dao yang agung. Peraturan sudah berbentuk padat, berenang di air seperti ikan. "Kolam mandi surgawi," anjing hitam besar itu berseru dengan keras, dan segera melompat ke salah satu kolam dengan cipratan. Dia membuka mulutnya, dan hanya melayang di sekitar kolam air seperti itu, menyerap esensi berharga dalam cairan kolam. Ling Han dan Permaisuri juga ikut serta. Sayangnya, Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak akan bisa menikmati keuntungan seperti itu. Itu menyegarkan. Grid Dao masuk ke dalam tubuh Ling Han, menggunakan air kolam sebagai jembatan. Sepertinya langit dan bumi sedang membersihkan keraguannya dan menawarkan ajaran di dalam tubuhnya. Itu mungkin bahkan untuk tingkat kultivasi seorang idiot untuk melonjak tinggi. Ling Han tidak bisa membantu tetapi tercengang. Hanya teknik menantang surga macam apa ini? Dia bahkan lebih penasaran sekarang. Sekte besar manakah yang termasuk dalam perbendaharaan ini? Mereka pasti sangat kaya. Tidak diketahui berapa banyak harta yang terkandung di perairan kolam itu. Ada obat suci dengan tingkat tertinggi, dan bahkan sejumlah kecil obat surgawi, serta esensi dari binatang abadi. Ling Han bisa melihat puncak gunung es dengan menyerap cairan kolam. Itu adalah tanduk dari beberapa binatang abadi yang telah ditumbuk menjadi debu, dan aura pembunuh mereka telah dihapus oleh seorang elit. Akhirnya, mereka berubah menjadi mandi obat dengan manfaat yang tak terbatas. Dia kaya, dia kaya. Ling Han dan kelompoknya tidak bersuara, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyerap cairan harta karun itu sebanyak mungkin. Hanya ada total 10 kolam seperti itu. 7 hari kemudian, Ling Han adalah orang pertama yang menyerap semua esensi di kolam. Dia memanjat keluar, dan masuk ke kolam keempat. 2 hari kemudian, Permaisuri dan anjing hitam besar keluar pada waktu yang hampir bersamaan, dan masuk ke kolam kelima dan keenam, masing-masing. Jelas dari sini bahwa fisik Ling Han lah yang masih terkuat. Janin surgawi Permaisuri memungkinkannya untuk membagi 9 doppelganger untuk secara bersamaan berbagi dan menyerap efek obat bersama-sama, tetapi anjing hitam besar itu sebenarnya juga sangat aneh. Ini sedikit mengejutkan. Mungkinkah itu juga janin surgawi? Ketika Ling Han berpikir bahwa anjing sialan ini mungkin juga merupakan janin surgawi, dia merasa kata-kata janin surgawi menjadi sangat keruh mulai sekarang dan seterusnya. Kesenjangan di antara mereka segera menjadi lebih lebar. Ketika Ling Han masuk ke kolam ke-7, 3 hari penuh telah berlalu sebelum Permaisuri dan anjing hitam besar akhirnya masuk ke kolam ke-8 dan ke-9. Ketika Ling Han masuk ke kolam ke-10, Permaisuri dan anjing hitam besar masuk masing-masing hanya setelah dia menyerap sekitar setengah dari efek obat di dalamnya. Ketiga orang bekerja pada saat yang sama, dan segera menyerap kelompok ke-10 sepenuhnya juga. Energi panas membumbung tinggi di tubuh Ling Han,
segera mengeringkan pakaiannya. Dia bersendawa dan bisa melihat cahaya surgawi Dao Agung telah berubah menjadi awan merah surgawi yang berceceran. Itu karena regulasi di tubuhnya terlalu dalam dan bergema, dan dia tidak berhasil mencernanya dengan sempurna, jadi mereka telah membumbung keluar dari tubuhnya. Mau bagaimana lagi? Siapa yang meminta mereka menjadi pencuri? Mereka secara alami lebih mementingkan konsumsi terlebih dahulu sebelum perlahan mencerna apa yang telah mereka makan. Kolam ini tidak bisa dipindahkan. Kalau tidak, Ling Han pasti akan membawanya pergi dan perlahan menyerapnya. Kondisi sekarang sebenarnya sangat boros. Pada saat inilah pintu besar istana terbuka, dan seseorang masuk. Dia adalah seorang pemuda yang terlihat sangat tampan. Ekspresinya dipenuhi dengan antisipasi, dan dia tampak sangat bersemangat. Namun, dia segera menemukan kehadiran dua orang lain dan seekor anjing di istana, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat dramatis. Ini bisa dibayangkan karena terlalu tidak terduga. Ling Han juga terkejut. Dia menyadari bahwa dunia ini terlalu kecil. Orang itu adalah Han Qi, mungkinkah ini harta karun klan Han? Chapter 1762. Maju ke pesangon kedua. Han Qi ternganga, sama sekali tidak mampu mempercayai matanya sendiri. Tempat ini adalah harta karun klan Han, dan juga lokasi yang paling dijaga ketat. Mengesampingkan fakta bahwa orang luar tidak akan bisa masuk ke sini sama sekali, bahkan untuk klan Han sendiri, tidak banyak anggota yang diizinkan datang ke sini juga. Dia adalah putra bungsu dari patriark klan Han, dan karenanya diberi hak istimewa. Setelah maju ke Severing Mundanetier, dia bisa mengalami mandi celestial di sini. Tidak hanya itu akan menstabilkan tingkat kultivasinya, itu bisa semakin meningkatkan kekuatannya. Ketika dia menggunakan kesempatan ini untuk mencapai tahap tengah atau bahkan tahap akhir dari pemutusan pertama, dia akan pergi dan mencari Ling Han untuk secara pribadi membalas dendam atas dendam mereka sebelumnya. Tingkat kultivasinya bisa melonjak hanya dengan mandi, luar biasa, bukan? Hehe, ini adalah kekuatan dari kekuatan bintang 3. Tapi Han Qi tidak pernah bisa membayangkan bahwa ketika dia membuka pintu ini, dia benar-benar akan melihat 3 orang luar di sini, dan yang membuatnya merasa lebih tertahan adalah salah satu dari mereka sebenarnya adalah Ling Han. Bagaimana ini mungkin? Kata-kata ini terus berulang di kepalanya. Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini bisa? Setelah setidaknya beberapa napas, dia tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri. Ketiga orang ini benar-benar menyerap semua esensi di Celestial Bath Pools. Melihat warna air kolam, dia tahu bahwa itu benar-benar berubah menjadi air jernih biasa. Ekspresinya segera menjadi sangat menyedihkan. Itu adalah mandi obat surgawi, namun sekarang telah diserap sepenuhnya oleh musuhnya. Ini hampir membuat hatinya hancur. Yiyu, dia menunjuk ke arah Ling Han. Seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya sangat pucat. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan satu nafas pun. Ling Han memberi dan bertanya pada anjing hitam besar itu, "Kamu sudah tahu bahwa ini adalah tempat klan Han, itu benar? Menurutmu apakah kakek anjingmu sangat malas dan bebas?" Anjing hitam besar itu mengejek. Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Ini pertama kalinya menurutku kamu telah melakukan perbuatan baik. Kakek anjing selalu melakukan perbuatan baik. Apa yang orang sebut sebagai lambang moralitas adalah kakek anjing," kata anjing hitam besar itu, sama sekali tidak tahu malu. Anjing hitam besar ini sungguh menarik. Ia menyadari berbagai insiden klan Han memaksa Ling Han, dan dengan demikian membawanya ke sini untuk merampok klan Han buta. Ini layak untuk segelas penuh anggur, Yiyu. Nafas Han Qi masih belum terkumpul, tapi ekspresinya sudah berubah dari putih menjadi hijau, dan dia mungkin bisa pingsan kapan saja. Itu adalah 10 Celestial Bath Pools, dan siapa yang tahu berapa miliar tahun yang dibutuhkan untuk mempersiapkan semuanya. Jika dia bukan putra langsung dari leluhur klan Han, bagaimana mungkin dia diizinkan datang ke sini untuk mandi saat dia maju ke pesangon pertama? Namun meski begitu, dia hanya bisa masuk ke dalam satu Celestial Bath Pool. Kalau tidak, dia pasti akan dihukum berat oleh klan,
dan bukan tidak mungkin dia bahkan dieksekusi. Dan sekarang, semua 10 Celestial Bat Pulse telah sepenuhnya disedot hingga kering. Kalian semua mati. Han Qi akhirnya meledak. Dia memanggil sebuah bendera, dan saat bendera itu dikibarkan, udara dingin yang ekstrim tiba-tiba menyebar. K. Lapisan es tebal muncul di pilar dan ubin lantai istana. Ling Han mengambil langkah maju, dan api 9 surga melonjak. Boom, rasa dingin yang parah langsung berhenti. Dia menyilangkan lengannya di belakang punggungnya, dan melangkah menuju Han Qi. 9 surga api berkobar, membelah es menjadi 2, memungkinkan dia untuk dengan tenang dan santai mendekati Han Qi. Han Qi mengertakkan gigi, dan mengibarkan bendera dengan sekuat tenaga, mencoba menghentikan pendekatan Ling Han. Itu tidak berguna. Dia baru saja memasuki pesangon pertama, jadi bagaimana dia bisa mencocokkan Ling Han? Bahkan jika bendera dalam genggamannya adalah Pseudo Celestial Tool, itu tidak berguna. Paling-paling itu hanya bisa menampilkan kekuatan tahap puncak dari pemutusan pertama di tangannya, dan di depan Ling Han, ini kurang dari tidak sama sekali. Melihat Ling Han sudah sangat dekat, Han Qi hanya bisa menggertakkan giginya, berbalik, dan lari. Ini adalah wilayah klan Han, dan siapa yang tahu berapa banyak elit yang berjaga di sini. Bagaimana mungkin Ling Han diizinkan melakukan apa yang dia suka di sini, tapi tubuhnya baru saja berbalik saat Ling Han mencengkeram lehernya dengan satu gerakan. Han Qi tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut. Mungkinkah dia harus menghancurkan tubuh fisiknya lagi? Namun Ling Han tidak bergerak. Dia tahu bahwa pasti ada teknik perlindungan yang ditempatkan elit di tubuh Han Qi, dan tidak bisa menyia-nyiakan upaya itu juga. Dia langsung menutup tingkat kultivasi Han Qi, dan kemudian melemparkannya ke anjing hitam besar. Adakah cara untuk membuatnya menderita sebanyak mungkin dengan syarat bahwa nyawanya tidak dirugikan? Mata anjing hitam besar itu menoleh, dan dia segera menunjukkan sedikit kegembiraan. Serahkan padaku, tapi kemudian, ekspresinya langsung berubah. Oh tidak, bocah ini telah menyentuh batasan, dan saat ini ada elit klan Han yang bergegas. Mari kita mundur dengan cepat. Ling Han mengangguk. Meskipun mereka hanya merampok 2 istana harta karun di sini, dan ada sejumlah besar tempat lain yang belum mereka kosongkan, bagaimana mereka bisa menandingi elit tingkat istana abadi? Mundur, mundur, mundur. Mereka kembali dengan cara yang sama seperti saat mereka datang. Setelah mereka keluar dari formasi pelindung terakhir, anjing hitam besar itu masih menyisihkan beberapa upaya untuk memperbaiki formasi, mengembalikannya ke kondisi sempurna. Dengan cara ini, klan Han sama sekali tidak tahu dari mana mereka datang. Dan dengan demikian, mereka juga bisa meninggalkan pintu belakang untuk diri mereka sendiri. Di masa depan, mereka bisa terus masuk dari tempat ini. Kemudian, mereka melakukan perjalanan kembali ke tempat semak-semak berada, namun melihat bahwa sesekali akan ada elit yang melesat di langit serta indera surgawi yang kuat melakukan banyak sapuan. Jelas, seluruh Han Clan telah disiagakan sepenuhnya, dan mereka berniat untuk menemukan tamu tak diundang mereka. Anjing hitam besar membentuk formasi transfer sementara, yang hanya mengirim mereka keluar dari diameter sekitar 10.000 mil. Namun, ini sudah di luar wilayah klan Han. Kemudian, mereka berputar kembali, dan mengaktifkan formasi lagi. Dengan kilatan cahaya, mereka telah kembali ke kota bulan gelap. Setelah mereka membongkar formasi, tidak ada yang tahu apa yang telah mereka lakukan atau kemana mereka pergi. Anjing hitam besar membawa pergi Han Qi dengan cekikikan, dan kembali hanya setelah setengah hari berlalu. Namun, Han Qi telah menghilang. Anjing hitam besar itu menjelaskan, kakek anjing memasukkan bocah itu ke dalam lubang jamban. Saya jamin bahwa tidak mungkin klan Han dapat menemukannya bahkan jika mereka menjungkir balikan seluruh alam surgawi. Ekspresi Ling Han tanpa sadar menjadi aneh. Memang, elit tingkat celestial mana yang ingin melihat di bawah lubang jamban? Selain itu, celestial abadi. Jadi dengan fakta bahwa Han Qi dimakamkan di bawah lubang jamban, dia tidak mungkin mati selama miliaran tahun. Namun dia juga tidak akan pernah melihat cahaya hari lagi.
Anjing hitam besar itu memang bermuka 2 sampai ekstrim. Konsekuensi menyinggung dia sangat serius. Ling Han dan Permaisuri mengasingkan diri. Mereka telah menyerap 10 Celestial Blood Pulse, dan ini adalah sesuatu yang dikumpulkan oleh klan Han yang mengetahui berapa miliaran tahun, bahkan kekuatan bintang 3 membutuhkan miliaran tahun yang tak terhitung untuk dapat mengumpulkan sumber daya seperti itu. Jadi betapa berharganya itu saya. Sebulan kemudian, mereka muncul dari menara hitam. Tiba-tiba, awan kesusahan berkumpul. Mereka berdua akan menerobos ke pemutusan kedua. Keduanya menyambut kesengsaraan surgawi secara langsung. Dan betapa anehnya mereka secara alami selamat dengan mudah. Pemutusan kedua, mereka berdua sangat bersemangat, dan tidak berpikir bahwa mereka akan maju ke pemutusan kedua dengan begitu cepat. Namun, ini hanya mungkin dengan mengandalkan sumber daya yang terkumpul dari kekuatan bintang 3. Tentu saja, alasan lain juga karena mereka memiliki pohon reinkarnasi, yang memungkinkan mereka mencerna manfaat ini tepat pada waktunya. Tidak lama kemudian, anjing hitam besar itu pun berebut. Dia sebenarnya telah maju ke pemutusan kedua juga. Ling Han pun sudah bisa tetap tenang menghadapi keanehan anjing aneh ini. Han Hongfei telah meninggalkan kota bulan gelap, dan bagusnya, kita bisa kembali dan bermain-main lagi di Klanding, kata Ling Han dingin. Sebelumnya, dia hanya tahu bahwa tidak ada satu orang baik pun di Klanding, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka benar-benar akan sangat gila untuk benar-benar membuat objek jahat seperti lonceng 10.000 hantu. Jika alat jahat semacam itu berhasil dimurnikan, itu berarti jutaan dan jutaan nyawa telah terhapus. Kalau tidak, pasti tidak mungkin alat jahat ini bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Chapter 1763. Insta-kill pesangon ketiga. Han Hongfei telah pergi. Dia tidak pergi dengan sukarela, tetapi dipaksa pergi oleh para elit dari Sekte Bulan Hitam. Tidak ada yang membantunya. Ini adalah wilayah Sekte Bulan Hitam, dan untuk apa Anda, seorang elit yang datang? Untuk mondar-mandir dan pamer? Bahkan jika elit tingkat istana abadi dari klan Han telah datang, yang tidak dapat ditangani oleh Sekte Bulan Hitam, bukankah mereka masih memiliki klan Fu di belakang mereka? Karena Klanding tidak memiliki elit pada tingkat membagi jiwa tier, siapa yang harus ditakuti Ling Han? Dia dan Permaisuri pergi ke Klanding sekali lagi. Iblis itu ada di sini. Ketika mereka melihat Ling Han, para penjaga di pintu masuk semuanya berteriak dengan nyaring karena ketakutan mereka. Mereka bahkan tidak peduli dengan pekerjaan penjaga mereka lagi, dan buru-buru berbalik dan melarikan diri, berteriak dengan tajam saat mereka pergi. Ling Han mengelus dagunya. Apakah dia benar-benar menakutkan? Bocah jahat, apakah kamu datang untuk menerima kematianmu? Ding San dan Ding Song muncul pada saat bersamaan. Dalam beberapa hari ini, Ding San juga telah kembali dari Sekte Bulan Hitam. Bocah jahat, Ling Han terkekeh. Kalian telah memurnikan benda jahat seperti bel 10.000 hantu. Jadi siapa sebenarnya yang jahat di sini? Kami memiliki beberapa puluh ribu klan di Klanding kami. Namun lebih dari setengah dari mereka telah dibantai di tangan Anda. Jadi jika bukan Anda, siapakah kejahatan besar di sini? Ding San berkata dengan mengancam. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membayangkan bahwa bocah yang baru saja maju ke tingkat duniawi yang memisahkan benar-benar akan membawa bencana yang mengerikan ke klannya. Mata Ling Han menyapu mereka, dan dia membalas, semua orang mengatakan maju ke tingkat duniawi yang memutuskan berarti memutuskan ikatan fana seseorang. Tetapi seperti yang saya lihat, yang Anda semua putuskan adalah hati nurani Anda. Beraninya kamu? Ding San meraung marah. Dia menyerbu, menembakkan tinju, dan sepertinya langit dan bumi itu sendiri akan runtuh. Ling Han berdiri dengan tangan disilangkan di belakang punggung, tidak bergerak atau menghindar, tidak menangkis atau memblokir. Kamu mendekati kematian. Ding San sangat marah, bahkan jenggotnya gemetar. Dia adalah elit pesangon ketiga, dan Ling Han benar-benar tidak berani bergerak atau menghindar. Itu benar-benar terlalu sombong. Tapi itu bagus juga. Kamu berani menghadapi aku langsung. Dan itu adalah langkah untuk mengadili kematianmu sendiri. Di samping, Ding Song juga mengungkapkan seringai dingin.
Bocah ini benar-benar sombong. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa menyamai bahkan pesangon ketiga? Dingsan tiba, seluruh tubuhnya terbungkus kekuatan waktu. Regulasi berbentuk rantai. Jiang, jiang, jiang. Banyak rantai tiba-tiba ditembakkan, membuatnya tampak seolah-olah seluruh orangnya telah menjadi landak. Dia merentangkan lengannya lebar-lebar untuk membungkusnya di sekitar Ling Han, ingin menggunakan rantai peraturan ini untuk menembus langsung ke dalam Ling Han, memberinya penderitaan yang tak ada habisnya. Jika Ling Han dibiarkan mati dengan mudah, itu benar-benar berarti membiarkan bocah jahat ini terlalu enteng. Yo, sangat antusias, Ling Han terkekeh, tetapi nadanya langsung berubah menjadi dingin pada saat berikutnya. Sayangnya, aku tidak mampu menerima pelukan gila dan gila ini darimu. Mudah-mudahan nanti kamu masih bisa sombong ini. Dingsan sudah menerkamnya. Ling Han bergerak, tangan kanannya meraih langsung kekuatan waktu. Dia juga menyalurkan Tide of the Ages, dan kedua regulasi itu membatalkan satu sama lain. Tiba-tiba, sungai waktu muncul, dan beberapa kenangan kehidupan mereka sebelumnya dapat dilihat di dalamnya. Tetapi mereka semua kabur dan tidak jelas, dan tidak dapat dipahami sama sekali. Ekspresi Dingsan segera menjadi sangat dramatis karena dia melihat sebuah tangan raksasa yang tidak dapat dihentikan untuk menjangkau kepalanya. Seolah-olah itu tidak bisa disentuh oleh teknik apapun, dan juga tampak seolah-olah itu sendiri adalah manifestasi dari regulasi, dan dengan demikian mampu menjadi sangat tidak terkendali. Dia hampir mati karena shock dan buru-buru memekik berhenti, ingin melompat mundur untuk mundur. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ling Han menyeringai dingin. Telapak tangannya turun dan meraih dahi Dingsan. Posisi ini sangat memalukan. Seorang Grand Elder pesangon ketiga yang hebat, makhluk dengan umur tak terbatas, benar-benar kepalanya dipegang oleh orang lain. Jika ini menyebar, bagaimana Dingsan memiliki wajah untuk melihat orang lain di masa depan? Dia dengan cepat mulai berjuang, melambaikan kedua lengannya, menendang kakinya dengan liar, dan menembakkan beberapa serangan kekuatan regulation, ingin memaksa Ling Han untuk melepaskannya. Ling Han menderu dingin, dan dengan goyangan tangan kanannya, suara tulang patah terdengar berulang kali. Dingsan seperti ular yang dicengkeram oleh titik lemahnya. Seketika, semua tulang di tubuhnya telah hancur. Kemudian, anggota tubuhnya terkulai lemah, tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Di sela-sela, Ding Song merasakan hawa dingin merembes dari bawah telapak kakinya dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Grand Elder pemutusan hubungan kerja ketiga bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan di depan Ling Han. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Grand Elder pesangon keempat, ya dewa. Pemutusan hubungan kedua, Ding Song akhirnya berhasil melihat melalui tingkat kultivasi Ling Han, atau lebih tepatnya, dia akhirnya menyadarinya. Bahkan bibirnya gemetar. Ini tidak terbayangkan. Dia jelas-jelas baru saja maju ke pesangon pertama, dan hanya beberapa hari telah berlalu sejak saat itu, dan dia sudah dalam pesangon kedua, monster absolut. Bagaimana kelanding mereka menjadi musuh dengan monster semacam ini? Pada saat ini, Ding Song akhirnya merasa menyesal. Mengapa mereka mendambakan teknik surgawi Huklen, yang akhirnya menyebabkan Huklen benar-benar musnah bertahun-tahun yang lalu? Apa yang dia sesali lebih jauh adalah mengapa mereka tidak memastikan bahwa Huklen benar-benar dihilangkan? Dan konsekuensinya adalah bertahun-tahun setelah kejadian itu, monster seperti Ling Han muncul sebagai pembalasan. Biarkan dia pergi, meskipun dia benar-benar tertutup keringat dingin, dia masih memaksa dirinya untuk terlihat tenang. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu idiot? Ding Song juga tahu bahwa Ling Han tidak akan membiarkannya pergi. Tetapi kata-kata lain apa yang harus dia katakan? Biarkan dia pergi, dan semua dendammu dengan Klanding akan dibersihkan mulai sekarang dan seterusnya. Dia memaksa keluar melalui gigi yang terkatup. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, hatinya terasa tercekik dan dipenuhi amarah. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Bahkan elit yang Seoul hanya bisa menonton tanpa daya saat Ling Han melarikan diri, dan tingkat kemajuan bocah ini sangat berlebihan. Jika mereka tidak melunasi hutang mereka, Klanding benar-benar akan habis.
Selama itu tidak melibatkan kekuatan bintang 3 atau kekuatan 2 bintang, klan Fu dan Sekte Bulan Hitam tidak akan peduli tentang kelangsungan hidup faksi Kota Bulan Gelap, karena tidak peduli berapa banyak mereka bertarung di antara mereka sendiri, Bulan Gelap Kota masih akan berada di bawah kekuasaan klan Fu dan Sekte Bulan Hitam. Dengan demikian, klan Ding tidak mungkin meminta perlindungan dari Sekte Bulan Hitam dan klan Fu. Grand Elder pesangon ketiga telah dihasilkan melalui pengeluaran siapa yang tahu berapa banyak sumber daya, dan sejumlah besar Grand Elder pesangon pertama dari klan Ding telah meninggal. Mereka benar-benar tidak mampu menanggung kerugian lebih lanjut. Dihapus, Ling Han tertawa terbahak-bahak karena dirinya sendiri. Orang-orang dari klan Ding ini benar-benar hidup di dunia mereka sendiri. Mungkinkah mereka mengira bahwa mereka adalah korban sebenarnya dalam masalah ini? Klan Hu telah dimusnahkan dan dianggap bersih begitu saja. Dia telah menjadi sasaran berulang kali oleh klan Ding, dan itu harus dibersihkan seperti itu. Klan Ding telah memurnikan benda jahat seperti bel 10.000 hantu, dan mereka ingin ini dibersihkan. Membersihkan adikmu, Ling Han tertawa terbahak-bahak, kedua tangan mencengkeram kepala Ding San, lalu dengan memutar, suara tulang retak sekeras kacang goreng bergema. Kemudian, dia melemparkan Ding San ke Ding Song. Tubuh Ding San tergelincir 9 hingga 12 meter di tanah, hanya berhasil berhenti di depan jari kaki Ding Song. Dia meninggal, tidak perlu bagi Ding Song untuk memeriksa dengan cermat, dan dia sudah tahu bahwa Ding San sudah benar-benar mati yang jiwanya bahkan telah dilenyapkan. Seluruh tubuhnya gemetar, sebagian karena amarah, tetapi lebih karena teror. Kapan karakter kecil yang hanya seekor semut di matanya benar-benar memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuhnya, hidup atau mati tidak lagi dalam kendalinya, dan emosi ini terlalu menakutkan. Grand Elder Ding Song, beberapa orang lagi telah tiba, dan mereka semua adalah tetua agung pemutusan hubungan kerja pertama dan tetua pesangon kedua dari klan Ding. Karena tidak perlu lagi mencari Ling Han, mereka semua sudah kembali dengan sendirinya. Mereka hanya terlambat satu langkah, namun mereka sangat terkejut mengetahui bahwa Ding San telah meninggal. Seorang kakek pesangon ketiga benar-benar meninggal dengan tenang, tidak ada pertempuran yang mengguncang pegunungan dan menyebabkan gempa bumi. Seolah-olah hanya prajurit tanpa nama seperti kucing atau anjing yang mati. Grand Elder, mereka semua berseru kaget, merasa seolah-olah langit sendiri jatuh menimpa mereka. Di mana Ding Yaolong? Jika dia masih tidak keluar, klan Dingmu akan mati tanpa ada keturunan yang tertinggal. Dengan pemikiran dari Ling Han, 3 battle beast melompat keluar dari tubuhnya, memulai pembantaian besar-besaran. Tiba-tiba, Ding Clan Manor tenggelam dalam jeritan yang mengerikan. Chapter 1764. Semuanya memiliki penakluknya. Teknik 10 binatang adalah teknik rahasia tingkat Raja Surgawi, dan 3 binatang pertempuran lebih dijiwai dengan kekuatan sumber seperti 9 langit api dan sumber air Suanyin. Meskipun Battle Beast yang dijiwai dengan kekuatan petir sedikit lebih lemah, itu masih bisa menyaingi Grand Elder pemutusan hubungan kerja ketiga biasa. Siapa yang bisa memblokir ketiga Battle Beast yang menghancurkan ini? Klan Ding langsung berubah menjadi lautan kehancuran dan darah. Teriakan penderitaan dan penderitaan menggema di seluruh kota. Para tetua dari klan Panjang dan klan Duan segera tiba di sekitarnya. Nyatanya, Mao Dai pun datang. Namun, ketiga elit ini hanya mengamati pertempuran di kejauhan, dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda campur tangan. Apalagi, mereka semua memakai ekspresi kaget dan tidak percaya. Kehebatan pertempuran Ling Han luar biasa. Para tetua dari klan Panjang dan klan Duan masih yakin bahwa mereka bisa menekan Ling Han. Namun, setelah merenungkan pertanyaan ini beberapa saat, Mao Dai menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jika dia bertempur melawan Ling Han, dia tidak akan memiliki keyakinan bahwa dia bisa mencapai kemenangan tertentu. Bagaimanapun, situasi saat ini cukup aneh. Mao Dai, serta tetua agung dari klan Panjang dan klan Duan, semuanya tertarik ke sini oleh keributan itu. Namun, di mana Ding Yaolong,
Dia masih bersembunyi di sudut yang tidak diketahui. Apakah dia takut pada Ling Han? Ini tentu saja tidak mungkin terjadi. Dia berada di tahap puncak dari pemutusan keempat, dan dia juga elit yang sangat berbakat. Jadi, dia pasti memiliki kemampuan untuk menekan Ling Han saat ini. Ada yang tidak beres, jadi pasti ada lebih banyak situasi saat ini daripada yang terlihat. Ling Han juga waspada terhadap perubahan mendadak. Bagaimanapun, pembantaian saat ini tidak membutuhkan banyak perhatiannya. Ketiga Battle Beast tampaknya tak terkalahkan karena mereka terus membuat malapetaka. Bocah jahat, ketika hanya kurang dari 1/10 dari klan Ding yang tersisa, raungan keras dan marah tiba-tiba menggelegar di langit. Ding Yaolong akhirnya muncul. Leluhur anggota yang tersisa dari klan Ding berseru kegirangan. Ding Yaolong adalah tulang punggung klan Ding, dan dia juga merupakan simbol kekuatan dan tak terkalahkan. Bahkan jika seluruh klan Ding dibantai, pada akhirnya masih akan dibangun kembali selama Ding Yaolong tetap ada. Sementara itu, Ling Han sedikit heran saat dia berbalik untuk melihat Ding Yaolong. Ini karena rambut Ding Yaolong benar-benar putih, dan wajahnya juga penuh kerutan. Dia tampak begitu tua sehingga Ling Han hampir tidak bisa mengenalinya. Seseorang harus menyadari bahwa Ding Yaolong adalah keajaiban di antara keajaiban. Dia telah memutuskan hal-hal duniawi pada usia yang sangat muda, dan dia hanya terlihat berusia sekitar 30 tahun pada saat itu. Dia tinggi dan kokoh, dan dia juga penuh dengan vitalitas dan kekuatan. Sekarang, bagaimanapun, dia tampak seperti orang tua yang lemah. Dia telah berubah terlalu banyak. Mati, Ding Yaolong meraung saat dia menyerang Ling Han. Dia kemudian segera melancarkan serangan tanpa mengatakan apapun. Weng, dia memanggil Bell of Ten Toesat Ghost miliknya. Ledakan, aura sedingin es yang tak terbatas menyapu, dan ini disertai dengan ratapan nyaring 10.000 hantu. Serangan ini cukup untuk membuat seseorang menjadi mati rasa karena ketakutan, dan itu cukup untuk membuat perasaan surgawi seseorang meninggalkan tubuh mereka. Bel 10.000 hantu benar-benar menjadi lebih kuat. Ling Han akhirnya mengerti mengapa Ding Yaolong tidak muncul sebelumnya. Dia juga mengerti mengapa Ding Yaolong berubah menjadi seperti hantu. Ternyata, dia telah memperkuat Bell of Ten Toesat Ghost-nya. Mengenai secara spesifik bagaimana dia mencapai ini, Ling Han tidak tahu. Dia juga tidak tertarik untuk mencari tahu. Agaknya, itu membutuhkan pengorbanan kekuatan hidup dan energi seseorang, dan karena inilah Ding Yaolong berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Ada satu hal yang bisa dikonfirmasi Ling Han. Bel 10.000 hantu saat ini sangat menakutkan. Ratapan nyaring dari 10.000 hantu melonjak ke arah Ling Han. Awalnya, tingkat kultivasi para hantu pendendam ini hanya sekitar tahap awal pemutusan hubungan kerja ketiga. Sekarang, bagaimanapun, tingkat kultivasi mereka telah mencapai tahap puncak dari pemutusan hubungan kerja ketiga. Jika hanya 1 atau 2 hantu yang mencapai peningkatan tingkat kultivasi ini, secara alami tidak akan ada masalah sama sekali. Namun, seperti namanya, lonceng 10.000 hantu menyimpan sejumlah besar hantu pendendam. 10.000 hantu telah mencapai peningkatan mendadak dalam tingkat kultivasi ini. Ini benar-benar gagasan yang menakutkan. Ling Han dikelilingi dan diserang oleh sejumlah besar hantu pendendam pada tahap puncak pemutusan hubungan kerja ketiga, dan masing-masing hantu pendendam ini benar-benar tidak takut dan bahkan abadi. Betapa menakutkannya ini, setidaknya, Mao Dai dan para tetua agung dari klan Panjang dan klan Duan merasa sangat khawatir sampai rambut mereka sudah berdiri tegak. Mereka segera balas menembak mundur, bergerak puluhan kilometer ke kejauhan. Ini untuk menghindari terseret kabut hitam yang menyelimuti. Sejumlah besar hantu pendendam muncul dari hamparan kabut hitam itu, dan mereka pasti akan berjuang untuk melindungi diri mereka sendiri jika mereka tertangkap di dekat kabut itu. Namun, Ling Han hanya tersenyum melihat serangan ini. Dalam dunia kultivasi, perubahan kuantitatif seringkali mengarah pada perubahan kualitatif. Ini adalah kasus dengan Bel 10.000 hantu, yang bisa melepaskan 10.000 hantu pendendam untuk menyerang targetnya. Bahkan Grand Elder pemutusan hubungan kerja keempat akan berjuang untuk menahan serangan ini. Namun, Ling Han juga mengalami perubahan kualitatifnya sendiri. Perubahan kualitatif ini terjadi karena dia maju dari pesangon pertama ke pesangon kedua. Tulang ketuhanannya telah menjadi lebih keras,
dan mereka benar-benar telah meningkat ke tingkat logam Dewa Bintang 2. Apa artinya ini? Ini menandakan bahwa bahkan Grand Elder pemutusan keempat perlu menyerangnya beberapa kali jika mereka ingin melukainya. Karena itu, bagaimana mungkin Ling Han takut pada hantu pendendam pemutusan hubungan ketiga? Apakah itu akan membuat perbedaan bahkan jika mereka berada pada tahap puncak dari pemutusan hubungan kerja ketiga? Semuanya memiliki penakluknya. Saat ini, lonceng 10.000 hantu hanyalah sampah di mata Ling Han. Ling Han melingkarkan salah satu lengannya di pinggang permaisuri, dan dia melingkarkan lengan lainnya di pinggang Heavenly Phoenix Divine Maiden. Dia kemudian dengan percaya diri melangkah maju. Lagi pula, bagaimana mungkin hantu pendendam berada di dekatnya? Jika mereka tidak dibakar oleh 9 surga api, maka mereka akan diubah menjadi patung es oleh air sumber Suanyin. Pu, Mao Dai dan tetua agung dari klan Panjang dan klan Duan semuanya tersentak kaget saat melihat Ling Han dengan santai melangkah ke depan. Mulut mereka ternganga lebar, bahkan sebutir telur bisa dimasukkan ke dalamnya. Ini luar biasa, ini terlalu sulit dipercaya. Bahkan Grand Elder pemutusan hubungan kerja keempat hanya bisa berlutut dan tunduk pada kehebatan pertempuran Ling Han yang luar biasa. Tidak mungkin, Ding Yaolong berseru kaget. Matanya membelalak karena bingung dan tidak percaya. Dia telah menghabiskan kekuatan hidupnya, dan bahkan mengubah dirinya menjadi keadaan yang menyedihkan ini untuk meningkatkan kekuatan lonceng 10.000 hantu. Namun, itu masih sama sekali tidak efektif melawan Ling Han. Ini terlalu menghancurkan. Ini benar-benar tak terduga. Mencoba untuk mengejutkan Grand Elder yang keempat adalah tugas yang sangat sulit. Namun, Ling Han melakukannya dengan mudah. Selain itu, dia heran bukan satu Grand Elder pesangon keempat, tapi 3. Tentu saja, dia juga membuat heran Grand Elder ketiga itu. Tidak ada yang tak mungkin, usaha adalah faktor penentu, kata Ling Han. Dia melambaikan tangannya, melepaskan bola kilat yang meledak di udara. Peng! Ada ledakan yang memekakkan telinga, dan sebagian besar kabut hitam langsung menghilang menjadi ketiadaan. Bersamaan dengan itu, ratusan hantu pendendam juga diledakkan menjadi berkeping-keping. Bola cahaya retak, ini adalah serangan dengan efek area yang besar, dan efeknya sangat bagus untuk situasi saat ini. Ini karena hantu pendendam hanya berada pada tahap puncak pemutusan ketiga, dan Ling Han kebetulan cukup kuat untuk membunuh makhluk seperti itu. Setiap ledakan bisa membunuh sejumlah besar hantu pendendam, dan itu seolah-olah Ling Han sedang memotong rumput liar. Ding Yaolong tidak bisa membantu tetapi bergidik. Hantu pendendam ini dipanggil oleh bel 10.000 hantu, jadi mereka bukanlah makhluk jasmani yang asli. Dengan demikian, tidak akan ada konsep hidup dan mati. Pada gilirannya, tidak masalah jika mereka dilenyapkan dan dihancurkan. Lagi pula, lonceng 10.000 hantu bisa memanggil lebih banyak. Namun, lonceng 10.000 hantu akan menghabiskan sebagian kekuatannya setiap kali memanggil hantu pendendam. Jika terlalu banyak tenaga yang dikonsumsi, akhirnya akan tertidur. Pada saat itu, Ding Yaolong perlu mengorbankan darah dan kekuatan hidupnya untuk membangunkannya kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ling Han terus melepaskan cracking light seperes ke arah kerumunan hantu pendendam. Meskipun lonceng 10.000 hantu bisa terus memanggil hantu-hantu pendendam, kecepatan lonceng itu tidak mendekati kecepatan di mana Ling Han menghancurkan mereka. Dengan demikian, jumlah hantu pendendam langsung mulai berkurang dengan cepat. Pada awalnya, ada 10.000 hantu pendendam. Sekarang, bagaimanapun, hanya ada sejumlah kecil hantu pendendam yang berlokasi jarang. Saat ini, mereka sama sekali tidak mengancam Ling Han. Para tetua dari klan Panjang dan klan Duan bertukar pandangan sebelum segera menyerang secara serempak. Mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan saingan mereka. Membunuh Ding Yaolong tidak hanya untuk menghilangkan masalah bel 10.000 hantu. Dengan kematiannya, sumber daya klan Ding juga akan menjadi sumber daya klan Panjang dan klan Duan. Ini adalah kekayaan yang sangat besar dan menggiurkan. Ini adalah kesempatan terbaik mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkannya dengan kedua tangan? Kedua elit segera bekerja sama,
meluncurkan gelombang serangan ganas ke Ding Yaolong. Klan Ding sedang menghadapi krisis eksistensial. Chapter 1765. Menghancurkan Klan Ding. Dengan tangannya dibebaskan, Ling Han mulai mengejar dan menyerang Ding Song dan para Grand Elder tingkat duniawi yang memutuskan lainnya. Siapa yang bisa lolos dari petirnya? Sementara itu, Permaisuri juga memanggil 9 klonnya, yang masing-masing merupakan tingkat raja di antara tingkatan raja pada pemutusan kedua. Selain itu, karena Ding Song telah menjadi sasaran Ling Han, siapa lagi yang bisa menyaingi dia dan klonnya? Mao Dai ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bergabung dengan pertempuran. Dengan begitu banyak elit bersekongkol untuk menyerang mereka, Klan Ding sekarang menghadapi krisis eksistensial yang luar biasa. Ini karma mereka. Di masa lalu, Klan Ding telah menipu Klan Hu dan meminjam kekuatan pasukan Raja Surgawi untuk memusnahkan Klan Hu. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Sekte Bulan Hitam, bahkan Klan Fu tidak berani mengatakan apa-apa tentang ini. Sekarang, bagaimanapun, mereka menghadapi konsekuensi yang berat. Grand Elder, leluhur, sial. Anggota Klan Ding semua berteriak kaget dan marah. Hampir tidak ada dari mereka yang menyerah, dan banyak dari mereka memilih untuk melawan sampai akhir. Namun, bagaimana mereka bisa menyaingi kekuatan pemutusan ketiga dan pemutusan keempat Grand Elder? Selain Ding Yaolong, anggota Klan Ding yang lain dibantai secara menyeluruh dan menyeluruh. Namun, jika mereka tidak membunuh Ding Yaolong, dia akhirnya akan melarikan diri dengan bel 10.000 hantu, dan membuat Klan Ding lain di tempat lain. Dengan demikian, Ding Yaolong harus mati, dan lonceng 10.000 hantu harus dihancurkan. Para tetua dari Klan Panjang dan Klan Duan mulai melepaskan serangan yang semakin kuat dan geram. Hal-hal sudah seperti ini, jadi sudah tidak ada jalan untuk mundur. Mereka harus melanjutkan sampai akhir dan dengan tegas membunuh Ding Yaolong. Orang tua, kamu mencari kematian, Ding Yaolong meraung. Ada sinar pembunuh di matanya, dan dia melanjutkan, setelah aku melarikan diri, aku pasti akan membawa lonceng 10.000 hantu untuk berjalan-jalan di sekitar klanmu, aku akan membiarkanmu mengalami perasaan kehilangan seluruh klanmu, dalam mimpimu, Ling Han meraung saat dia menyerbu. Dia mengaktifkan tubuh logam ketuhanan yang tidak dapat digerakkan, dan dia melepaskan teknik surgawi yang kuat dari masing-masing dari 6 tangannya. Kecakapan bertarungnya meningkat 10 kali lipat. Pada saat ini, kecakapan bertarungnya bisa secara kasar menyaingi para elit di tahap awal pemutusan hubungan kerja keempat. Meskipun dia masih terlalu lemah untuk menyaingi mereka yang berada di tahap puncak dari pemutusan keempat, fisiknya yang kuat berarti dia juga tidak akan mudah dikalahkan oleh mereka. Dengan bantuan Ling Han, tekanan pada para tetua agung dari Klan Panjang dan Klan Duan langsung berkurang dengan jumlah yang signifikan. Mengapa Ling Han berpartisipasi dalam pertempuran ini? Jika Ding Yaolong melepaskan teknik pengorbanan untuk membunuh dirinya sendiri dan lawannya, Ling Han dengan tegas akan melangkah maju untuk memblokir serangannya. Selain itu, dia tidak akan terluka sama sekali pada saat itu. Apa hal yang paling menakutkan saat bertarung melawan mereka yang memiliki level kultivasi yang sama? Bukankah teknik pengorbanan yang bisa membunuh tuan rumah dan lawan mereka untuk mengatakan apa-apa tentang bertarung 2 lawan 1? Bahkan jika itu adalah pertempuran 10 lawan 1, satu orang mungkin masih bisa membunuh salah satu lawan mereka jika mereka melepaskan teknik pengorbanan. Lagi pula, siapa di antara mereka yang berada di Severing Mundane Tier yang bukan keajaiban di antara para keajaiban? Namun, dengan partisipasi Ling Han, Ding Yaolong dilucuti dari hak untuk bahkan melepaskan teknik pengorbanan seperti itu. Karena itu, para tetua dari Klan Panjang dan Klan Duan langsung merasa jauh lebih nyaman. Di saat yang sama, mereka juga bisa melancarkan serangan kuat mereka dengan lebih percaya diri. Sebaliknya, Ding Yaolong merasa sangat frustrasi dan tertahan. Dia sudah menghadapi tekanan besar saat bertarung melawan 2 tetua agung yang berada pada tingkat kultivasi yang sama dengannya. Meskipun Ling Han sedikit lebih lemah dari mereka, dengan hanya kekuatan pertempuran pada tahap awal pemutusan keempat, Ding Yaolong masih tidak dapat sepenuhnya mengabaikan serangannya. Bagaimana kemampuan pertahanan bocah ini begitu kuat?
Ding Yaolong hampir menangis. Dia bahkan telah dilucuti dari hak untuk melakukan serangan pengorbanan. Betapa menjengkelkan jika dia mati di sini hari ini. Dia meraung marah dan marah. Dia adalah satu-satunya anggota klan Ding yang tersisa, dan dia sudah didorong ke sudut keputusasaan. Faktanya, dia bahkan tidak bisa mengorbankan nyawanya untuk membunuh lawan-lawannya. Ini menyebabkan dia hampir meledak karena amarah dan frustrasi. Lakukan lebih sedikit kejahatan di kehidupan Anda selanjutnya, Ling Han berkata dengan dingin. Dia melepaskan Tide of the Ages-nya, benar-benar menghancurkan teknik rahasia waktu Ding Yaolong. Ini adalah teknik rahasia yang sangat kuat yang berhubungan dengan kekuatan waktu. Faktanya, dengan perlindungan teknik rahasia ini, Ding Yaolong bahkan bisa mendapatkan kemampuan untuk melawan dua tetua agung pada tingkat kultivasi yang sama dengannya. Namun, kamu telah melakukan terlalu banyak kejahatan dalam hidup ini. Jadi kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk terlahir kembali sebagai manusia di kehidupan selanjutnya, bocah. Aku akan membunuhmu bahkan jika itu berarti kematian. Ding Yaolong melolong. Matanya merah saat dia dengan marah menerjang Ling Han. Ling Han mencibir saat mendengar ini. Bahkan jika dia tidak menyalurkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, Ding Yaolong masih perlu menggunakan kekuatan peraturan untuk perlahan-lahan menyempurnakannya sampai mati. Ding Yaolong pasti tidak akan bisa membunuhnya menggunakan kekuatan kasar. Karena itu, bagaimana mungkin Ding Yaolong membunuhnya? Bagaimanapun, dia masih memiliki cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan. Jadi, bahkan jika dia benar-benar terbunuh, dia masih bisa bangkit dari abu dan bangkit kembali. Ding Yaolong pasti akan ketakutan sampai mati jika dia mengetahui ini. Asteris ngantua. Mati, Ling Han berteriak saat dia bertukar pukulan dengan Ding Yaolong. Meskipun dia dikirim terbang berkali-kali, dia akan selalu menggunakan lightning flash untuk segera mengisi daya lagi. Ding Yaolong benar-benar dihalangi olehnya. Para tetua agung dari klan Panjang dan klan Duan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Ding Yaolong dengan marah. Jika mereka tidak bisa membunuhnya sambil memegang keuntungan yang luar biasa, mereka akan sangat memalukan bagi para tetua besar pesangon keempat. Jika itu masalahnya, mereka mungkin juga menemukan sepotong tahu untuk menamparkan diri mereka sendiri sampai mati. Ding Yaolong penuh dengan luka yang semakin parah. Namun, dia dikelilingi dan diserang oleh 3 elit besar, jadi dia bahkan tidak bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri dan melarikan diri. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Namun, bertarung sampai mati sama sekali tidak ada artinya. Lagi pula, Ling Han adalah orang aneh yang bahkan bisa memblokir serangan pengorbanannya. Setelah memikirkan ini, Ding Yaolong merasa sangat frustrasi sehingga dia hampir meludahkan seteguk darah. Peng, lusinan serangan dari para tetua agung klan Panjang dan klan Duan menghantam punggung Ding Yaolong, menyebabkan dia muntah darah dan tersandung kembali saat mundur. Namun, ini juga menyebabkan dia menjadi semakin liar dan marah saat dia menyerang setelah Ling Han. Dia menolak untuk percaya bahwa pertahanan Ling Han tidak terkalahkan, namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Dia diserang tanpa henti, dan ini menyebabkan kekuatan bertarungnya sangat terpengaruh. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan hidup dan energinya untuk meningkatkan kekuatan bel 10.000 hantu. Jadi, bagaimana dia bisa melepaskan lebih banyak kekuatan? Faktanya, Ding Yaolong akan dengan keras meludahkan seteguk darah dengan setiap serangan yang dia luncurkan. Dia secara alami tidak bisa menahan pengeluaran semacam ini, terlepas dari berapa banyak darah yang dia miliki. Jadi, setelah mencapai batas tertentu, auranya langsung turun secara signifikan. Para tetua agung dari klan Panjang dan klan Duan sangat senang melihat ini. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Ding Clan. Sial. Ding Yaolong mendongak ke belakang dan meraung marah. Dadanya sudah hancur, dan darah mengalir deras dari jantungnya. Vitalitasnya juga cepat habis. Namun, masih ada amarah dan kemarahan di matanya yang terbuka lebar. Seorang elit besar di tahap puncak dari pesangon keempat terbunuh begitu saja. Ling Han melayangkan pukulan lagi, melepaskan 9 api langitnya untuk membakar lonceng 10.000 hantu. Tangisan melengking bergema di udara, dan banyak proyeksi hantu pendendam naik dari lonceng 10.000 hantu.
Ini adalah pertarungan terakhir senjata jahat. Namun, tanpa kekuatan tuannya, dan karena pengeluarannya yang besar dari sebelumnya, perjuangan 10.000 hantu tampak sangat lemah dan lesu. Tidak lama kemudian banyak pola formasi di permukaannya diperbaiki dan dihapus. Pola formasi ini adalah alasan mengapa itu menjadi senjata jahat. Ling Han kemudian mengambil pedang iblis surgawi untuk menebas bel 10.000 hantu, menyerap esensi logam surgawi yang terkandung di dalam senjata jahat ini. Jika dia tidak menghapus pola formasi terlebih dahulu, pedang iblis-iblis tidak akan mampu menyerap esensi logam surgawi dari bel 10.000 hantu. Ini karena lonceng 10.000 hantu akan secara naluriah melakukan serangan balik. Selain itu, pedang iblis-iblis saat ini tidak dapat mengalahkan senjata jahat ini. Para tetua agung dari klan Panjang dan klan Duan diam-diam mengamati pemandangan ini. Hanya ketika lonceng 10.000 hantu dihancurkan secara menyeluruh, mereka dengan tenang mengangguk. Akhirnya merasa nyaman. Senjata jahat ini terlalu mengancam mereka. Ling Han juga mengangguk pada dua tetua agung sebagai pengakuan sebelum dengan santai meninggalkan tempat kejadian. Dengan kekuatannya saat ini, dia secara alami tidak perlu menundukkan kepalanya sebelum kedua tetua agung ini. Dia dengan jelas menunjukkan kekuatannya dalam pertempuran saat itu. Namun, Ling Han tidak meninggalkan kota bulan gelap. Sumber daya Klanding adalah sepotong besar kue, jadi dia tentu saja tidak akan menyerahkannya kepada yang lain. Jika klan Panjang dan klan Duan membagi wilayah Klanding tetapi tidak memberinya manfaat apapun, jika itu masalahnya, mata mereka pasti tertutup oleh keserakahan. Benar saja, kedua tetua agung itu secara pribadi datang mengunjunginya setelah beberapa hari. Setelah beberapa obrolan sopan, mereka menyerahkan Ling Han alat Dewa Tata Ruang. Ling Han memeriksa isinya di tempat, dan senyum puas segera menyebar di wajahnya. Chapter 1766. Pemisahan Kota Kebencian. Ling Han menuju Kota Kebencian Pemisahan dengan Mao Dai. Kota Kebencian Pemisahan adalah tempat klan Fu berada, dan Mao Dai awalnya berencana untuk bergabung dengan klan Fu setelah mencapai pemutusan keempat. Namun, setelah menyaksikan kekuatan luar biasa Ling Han, dia tidak tertarik untuk tinggal di kota bulan gelap lagi. Dia ingin bergabung dengan klan Fu secepatnya agar dia bisa terus tumbuh lebih kuat. Jika seseorang tidak memiliki harta karun terbang, maka cara tercepat untuk berkeliling alam surgawi adalah dengan kapal. Bagaimanapun, formasi transfer terlalu mahal dan terlalu sulit untuk dibangun. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya dengan heran. Ternyata, anjing hitam besar juga bisa dianggap sebagai anjing berbakat. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan orang-orang dari Kekaisaran Ling Agung di kota yang lebih kecil dari sekte bulan hitam ini. Dia tidak bisa menjaga mereka selamanya, jadi sekarang adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk mendapatkan kemerdekaan dan belajar hidup sendiri. Ini adalah alam surgawi, dan tidak ada yang namanya surga atau neraka di alam ini. Apakah mereka benar-benar tidak ada? Ling Han bertanya pada menara kecil. Pasti tidak, menara kecil menjawab dengan kepastian mutlak. Pada saat ini, Ling Han dipenuhi dengan antisipasi yang besar. Setelah tiba di klan Fu, dia bisa mulai menanyakan keberadaan Istana Rock. Saat itu, dia baru bisa berangkat dan mencari teman-temannya. Setelah berlayar hampir setahun, kapal akhirnya sampai di Separation Resentment City. Ini adalah kota bintang 3 yang sangat besar dan terbagi menjadi 4 wilayah kota keberangkatan surga, kota keengganan pemisahan, kota raja besar, dan kota raja kecil. Kota keberangkatan surga adalah kota tingkat tertinggi, dan hanya klan Fu dan pasukan bawahan mereka yang diizinkan untuk tinggal di dalamnya. Kota keengganan pemisahan juga menampung pasukan bawahan klan Fu, tetapi kekuatan ini jauh lebih lemah daripada yang ada di kota keberangkatan surga. Apalagi, hubungan mereka dengan klan Fu juga relatif lebih rendah. Sementara itu, kota raja besar dan kota raja kecil sama-sama menampung penduduk biasa. Namun, Great King City sedikit lebih tinggi levelnya. Bagaimanapun, penduduk biasa juga dibagi ke dalam kelas sosial yang berbeda.
Mao Dai diikuti oleh Zhang Chong dan Mao Suyu, sedangkan Ling Han ditemani oleh permaisuri dan perawan surgawi Phoenix. 6 dari mereka menetap di kota raja kecil sebelum mengirim seseorang untuk melaporkan kedatangan mereka. Dari 4 kota, hanya kota raja kecil yang bisa dimasuki dengan pembayaran batu bintang. Sementara itu, 3 kota lainnya semuanya membutuhkan izin eksplisit sebelum satu bisa masuk. Jika seseorang masuk tanpa izin, para penjaga klan Fu tidak berdiri di sekitar untuk pertunjukan. Setelah menunggu beberapa hari, Ling Han dan yang lainnya akhirnya mendapat izin untuk masuk ke Heaven Departing City. 4 kota-kota kebencian pemisahan diatur secara top-down, dengan kota keberangkatan surga secara alami terletak di lokasi paling atas. Faktanya, seseorang perlu memasukkan formasi transfer untuk mencapai kota ini. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, biaya untuk membangun dan memelihara formasi transfer ini juga relatif dapat diterima. Jika tidak, mungkin hanya pasukan Celestial King Tier yang mampu menanggung biaya mempertahankan formasi transfer antara 2 kota bintang 3. Setelah sampai di sini, Mao Dai berpamitan dengan Ling Han. Meskipun Mao Dai adalah seorang yang luar biasa, dia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Ling Han. Dengan demikian, keduanya menerima perlakuan yang sangat berbeda saat direkrut oleh klan Fu. Suatu hari kemudian, Fu Gaoyun dengan penuh semangat berlari untuk mengunjungi Ling Han. "Saudara Ling, akhirnya kamu datang." Dia segera bergegas untuk memeluk Ling Han dengan ramah dan antusias. Ling Han tersenyum saat melihat Fu Gaoyun. Dia adalah orang yang sangat antusias, dan ini sangat kontras dengan mereka yang kurang terampil dalam mengekspresikan diri. Contoh yang bagus dari ini adalah permaisuri, yang pasti akan membunuh orang asing yang berani memeluknya. Bagaimanapun, Fu Gaoyun tidak mengecewakan Ling Han, dan dia telah membantunya membeli sejumlah besar logam godly. Sementara itu, Ling Han juga mengalami peningkatan besar dalam kekayaannya akhir-akhir ini. Faktanya, dia telah memperoleh hampir setengah dari akumulasi kekayaan klan Ding. Mengapa setengahnya? Ini karena dia telah meninggalkan kota bulan gelap, yang berarti dia tidak bisa mendapatkan aset tetap klan Ding. Misalnya, dia tidak bisa mendapatkan tambang berharga klan Ding. Dengan demikian, klan Panjang dan klan Duan telah memberinya sebagian besar aset likuid. Karena itu, Ling Han memiliki hampir 100 juta Starstone saat ini. Menilai dari ini, orang juga bisa melihat betapa kaya kekuatan yang kuat ini. Selain itu, klan Ding hanyalah klan tingkat duniawi yang memisahkan. Ling Han hendak membayar Fu Gaoyun dengan Starstone, namun Fu Gaoyun sama sekali tidak peduli tentang ini. Bagaimanapun, dia telah membeli logam godly secara kredit. Sebagai pemimpin klan masa depan klan Fu, siapa yang berani mendesaknya untuk membayar? "Saudaraku, jika kamu masih tidak datang, Penatua Yan akan segera meledak," kata Fu Gaoyun. Ini adalah alasan lain mengapa dia bergegas begitu cepat. Dia perlu membawa Ling Han mengunjungi Siang Yan secepat mungkin. Jika tidak, alkemis hebat ini mungkin langsung membuat kekacauan di klan Fu. Ling Han tertawa terbahak-bahak mendengar ini, dan dia mengikuti Fu Gaoyun untuk mengunjungi Siang Yan. Dia secara alami membawa alat dewa tata ruang yang baru diterima ke klan Fu juga, dan setelah melewati gerbang batu, dia tiba di depan halaman. Saat memasuki halaman ini, dia melihat bahwa selain Siang Yan, ada juga seorang tetua berambut putih serta seorang wanita muda yang cantik. Wanita ini benar-benar cantik. Dia memiliki tubuh yang ramping, kulit halus dan seperti batu giok, dan rambut hitam-hitam mengkilap. Namun, Fu Gaoyun langsung meringis saat melihat wanita muda ini, seolah-olah dia ingin segera berbalik dan pergi. "Hei, Yun kecil," wanita muda yang cantik itu berseru saat melihat Fu Gaoyun. Dia sama sekali tidak pendiam, dan dia tampak lebih berani dan lebih terus terang daripada pria. "Kenapa kamu selalu lari saat melihatku? Ini tidak seperti aku akan menancapkan tongkat melalui asteris esmu atau apapun." Setelah mendengar ini, Ling Han segera mengerti mengapa Fu Gaoyun memasang ekspresi kesal. Wanita muda ini terlalu berani. Penatua berambut putih itu gemetar karena marah, dan berteriak, "Nona muda, kenapa kamu tidak bertingkah seperti wanita yang pantas? Dia adalah si Tutang." Dan dia akhirnya datang berkunjung hari ini setelah didesak oleh Siang Yan beberapa kali. Sementara itu,
perempuan muda pemberani itu adalah satu-satunya cucu perempuannya. Dia dipanggil Situ Xiaozhen, dan karena orang tuanya meninggal lebih awal, dia adalah satu-satunya kerabat Situ Tang yang tersisa. Karena itu, dia sangat dimanjakan dan dimanjakan olehnya. Namun, itu juga karena dia telah tumbuh menjadi wanita yang berani seperti sekarang ini. Ini membuatnya frustrasi tanpa akhir. Situ Xiaozhen menjawab dengan, sederhana. Dia tidak berani membalas kakeknya di depan umum. Namun, meskipun dia dengan patuh mendengarkan kritiknya, dia tidak akan pernah mengubah caranya. Fu Gaoyun melangkah maju dan dengan hormat membungkuk kepada dua alkemis hebat itu. Hormat saya untuk Elder Yan dan Elder Tang. Ini adalah dua alkemis tingkat tinggi dari klan Fu, dan mereka juga merupakan aset terbesar dari klan Fu. Dengan demikian, mereka pantas mendapatkan rasa hormat dari semua orang di klan Fu. Kedua alkemis itu menjawab sambil tersenyum. Xiang Yan kemudian menyeringai lebar saat dia berjalan ke arah Ling Han, berkata, "Bocah, kamu akhirnya datang. Kemarilah, biarkan saya melihat apakah alkimia Anda telah meningkat atau tidak." "Kakek yang tua, kenapa kau menyeretku ke sini?" kata Situ Tang kesal. "Aku sangat sibuk, dan aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu." Ling Han tidak bisa menahan meringis. Dia akhirnya mengerti dari mana Situ Xiaozhen mempelajari kebiasaannya. Sementara itu, Situ Xiaozhen menatap Ling Han dengan rasa ingin tahu. Dia telah melihat Xiang Yan berkali-kali, namun dia belum pernah melihatnya bertingkah begitu hangat dan ramah dengan siapapun sebelumnya. Xiang Yan mendengus sebelum berkata dengan nada menghina, "Old Gezertang, saya sarankan agar Anda berhenti membuang-buang waktu untuk pil angin dan api 9 awan." "Apa? Anda berani mengatakan bahwa saya membuang-buang waktu?" Situ Tang segera melompat, melanjutkan, "Kaulah yang membuang-buang waktumu. Seluruh keluarga Anda membuang-buang waktu. Tunggu saja, aku pasti akan menyempurnakan pil angin dan api 9 awan dalam waktu kurang dari 10.000 tahun." "Hei!" Xiang Yan terkekeh dingin saat dia melemparkan botol ke arah Situ Tang. Dia memasang ekspresi apatis, namun dia sudah melompat-lompat dan menari dalam kegembiraan dalam pikirannya. Situ Tang secara naluriah menangkap botol itu, dan dia dengan kesal bertanya, "Untuk apa ini? Buka dan lihat sendiri." Xiang Yan menjawab dengan lambaian tangannya. "Betapa megahnya," kata Situ Tang sambil mengejek. Dia dengan santai membuka botolnya, namun ekspresinya langsung berubah drastis. Ini karena dia sudah bisa mencium aroma pil alkimia. Dia bergidik saat mencium ini, dan dia segera berseru, "Angin dan api 9 awan pil." Chapter 1767. Wanita berani. Tidak apa-apa, kata Xiang Yan sengaja. Dia mengenakan ekspresi palsu ketenangan dan kesopanan seolah-olah dia tidak ingin diberi selamat. Sementara itu, Situ Tang benar-benar tercengang. Dia menuangkan pil alkimia sebelum memeriksa dan menciumnya dengan hati-hati. Ekspresinya menjadi semakin kuat, dan bahkan janggutnya mulai bergetar. Dia telah menghabiskan miliaran tahun untuk menyempurnakan resep pil kuno untuk pil angin dan api 9 awan. Faktanya, dia bahkan terlibat dalam banyak pertengkaran dengan Xiang Yan tentang arahan resep pil. Karena ini juga mereka menjadi lawan dan musuh. Dia sangat yakin bahwa dia benar, dan dia juga yakin bahwa dia pasti bisa berhasil dalam menyempurnakan pil alkimia pada suatu saat. Namun, siapa yang mengira lawannya akan berhasil menyempurnakannya di hadapannya? Kakek Yan, kamu benar-benar berhasil? Situ Xiaozhen bertanya. Dia tidak terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Tentu saja, bagaimana kakekmu bisa dibandingkan denganku? Xiang Yan menjawab dengan puas. Ini hanyalah persaingan persahabatan antara dia dan Situ Tang, dan hubungan di antara mereka sebenarnya sangat dalam. Karena itu, dia memperlakukan Situ Xiaozhen seolah-olah dia adalah cucunya sendiri. Situ Xiaozhen mengangkat ibu jarinya, dan berkata, "Kakek Yan, kamu sangat berbakat."
Si Tu Tang memandang Xiang Yan saat dia akhirnya sadar, dan bertanya, kamu benar-benar berhasil, itu wajar karena saya memilih metode yang benar. Selain itu, keterampilan alkimia saya jauh lebih unggul dari Anda. Jadi saya dapat dengan mudah memperbaiki pil ini, kata Xiang Yan tanpa rasa malu. Jika bukan karena bantuan Ling Han, dia pasti masih tersandung seperti ayam tanpa kepala. Si Tu Tang tentu saja tidak mempercayainya. Bagaimanapun, dia memahami Xiang Yan lebih baik daripada Xiang Yan memahami dirinya sendiri. Kebalikannya juga benar. Di bawah interogasi tanpa henti, Xiang Yan tidak punya pilihan selain mengungkapkan kebenaran. Si Tu Tang memandang Ling Han dari atas ke bawah. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Nak, kenapa kamu tidak menjadi muridku?" "Kesal, saya menemukan dia lebih dulu," Xiang Yan segera berkata. "Omong kosong, keterampilan sialan Anda hanya akan menahannya secara alami lebih baik jika dia menjadi muridku," kata si Tu Tang sambil mengejek. "Hanya satu tanganku yang lebih kuat darimu, hanya satu jariku yang lebih kuat darimu," Xiang Yan berkata, tidak mau mundur. "Hanya satu kukuku yang lebih kuat darimu, hanya satu rambutku yang lebih kuat darimu." Kedua tetua saling memelototi, dan seolah-olah mereka akan bertengkar. Mereka sama sekali tidak memiliki ketenangan dan aura bermartabat dari alkemis hebat. "Ayo pergi," kedua kakek tua ini sedang berdebat lagi. Ini akan menjadi selusin hari sebelum mereka akhirnya berhenti. Situ Xiao Zhen bertepuk tangan, dan melanjutkan, "Cepat dan pergi. Untuk apa kamu masih berdiri di sana dengan Linglung? Apakah *S Anda merasa gatal?" Ling Han melirik Fu Gaoyun, dan Fu Gaoyun juga meliriknya. Wanita muda ini bahkan lebih berani dan lebih vulgar dari pria. Mereka meninggalkan halaman, dan tidak lama kemudian mereka mendengar serangkaian suara gedoran dan dentingan. Jelas bahwa kedua tetua sudah mulai bertarung. "Ini tidak seperti kamu memiliki 3 kepala dan 6 lengan atau apapun. Jadi mengapa kamu begitu dipuja oleh dua kakek tua itu?" Situ Xiao Zhen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memakai ekspresi cabul, dan dia memandangnya dari atas ke bawah seolah-olah dia adalah wanita cantik. "Mungkin Anda memiliki bakat yang luar biasa." Dia mengalihkan pandangannya ke arah tubuh bagian bawah Ling Han, dan seolah-olah tatapannya memiliki tangan-tangan kecil yang juga mengamatinya. Ling Han hampir mengangkat kakinya untuk menendangnya. Wanita ini pasti bereinkarnasi ke tubuh yang salah. "Kakak Fu, bukankah kamu mengatakan kita akan pergi ke suatu tempat saat itu?" Dia tiba-tiba berkata. "Ya, itu benar." Fu Gaoyun buru-buru bertepuk tangan, dan berkata, "Aku hampir lupa tentang itu. Pokoknya, ayo pergi." Keduanya buru-buru berbalik untuk melarikan diri. "Kamu mencoba untuk meninggalkanku?" kata Situ Xiao Zhen sambil terkekeh. Saat dia mengatakan ini, dia segera mulai mengejar mereka. Namun, dia tidak bisa mengikuti kecepatan Ling Han dan Fu Gaoyun, jadi tidak lama kemudian dia benar-benar kehilangan jejak mereka. Dia berhenti dengan kesal, dan dia bergumam, "Kota ini hanya begitu besar, dan tidak mungkin kamu bisa lari ke surga. Aku akan menemukan kalian berdua cepat atau lambat." Fu Gaoyun berhenti, dan berkata, "Saudara Ling, mulai besok, kamu dan istrimu bisa masuk Akademi Naga Langit." "Akademi Naga Langit apa?" "Itu adalah akademi yang didirikan oleh klan Fu. Selain anggota klan Fu, akademi ini juga mendidik anggota beberapa klan terdekat. Selain itu juga merekrut anak-anak jenius dari kota lain," jelas Fu Gaoyun. "Misalnya, Changsun Liang kota Black Moon. Namun, karena persyaratan terendah untuk perekrutan mencapai tingkat duniawi yang memisahkan, Changsun Liang tidak dapat masuk pada awalnya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama direkrut ke akademi." Ling Han mengangguk mengerti. Dia kemudian bertanya, "Bagaimana dengan istri saya yang lain?" Fu Gaoyun menepuk dadanya, dan berkata, Tentu saja kami harus membuka pintu belakang untukmu. Sister Heavenly Phoenix akan terdaftar seolah-olah dia adalah anggota klan Fu. Dia pasti akan mencapai Severing Mundane dalam waktu kurang dari 100 juta tahun." Klan Fu sangat menghormati Ling Han tidak hanya karena bakat kultivasinya, tetapi juga karena pemujaan Xiang Yan terhadapnya. Jika tidak,
bagaimana Fu Clan bisa melanggar aturan mereka sendiri untuk keajaiban tingkat duniawi yang sangat memutuskan, mencapai tingkat duniawi yang putus dalam waktu kurang dari 100 juta tahun, ini tidak lambat. Bahkan, itu bisa dianggap sangat cepat. Namun, Ling Han tidak ingin Heavenly Phoenix Divine Maiden melakukan pemutusan hubungan kerja normal. Jika tidak, dia hanya bisa memutuskan hubungan keduniawiannya sendiri. Memisahkan langit dan bumi akan terlalu sulit baginya. Mungkin ada beberapa obat surgawi tertinggi atau pil surgawi yang dapat membantunya memutuskan langit dan bumi. Ling Han mempercayai keterampilan alkimia miliknya sendiri. Tidak terlalu menjadi masalah jika dia tidak bisa memperbaiki pil semacam itu sekarang, dia akhirnya akan bisa memperbaikinya. Mungkin dia akan berhasil melakukannya ketika dia menjadi Raja Surgawi. Fu Gaoyun melambai selamat tinggal. Ling Han mengambil sejumlah besar logam surgawi untuk memberi makan pedang iblis surgawi, dan ketika semua logam surgawi ini diubah menjadi besi tua, pedang iblis surgawi akhirnya maju ke tingkat logam Sudo Ilahi Bintang 2. Sudo Divine Metal dibagi menjadi 10 peringkat, dan yang di atas peringkat tertinggi dapat dianggap sebagai logam surgawi asli. Aku hampir menghabiskan 2/3 dari kekayaanku. Selain itu, harganya sudah sangat mahal sekarang. Jadi seberapa mahal harganya ketika aku ingin menaikkan pedang iblis-iblis ke level logam Dewa Semu Bintang 7 atau 8 bintang Sudo Divine Metal? Ling Han sedikit khawatir saat memikirkan ini. Pada saat itu, dia perlu menghabiskan sejumlah besar batu bintang. Terserah, itu masalah untuk masa depan. Saat saya menjadi lebih kuat, memperoleh kekayaan juga akan menjadi lebih mudah dan lebih mudah. Keesokan harinya, Ling Han berangkat ke Akademi Naga Langit bersama Permaisuri dan perawan surgawi Phoenix. Untuk menghindari masalah, Permaisuri telah menyembunyikan penampilan aslinya. Namun, dia sedikit tidak senang dengan hal ini karena dia tidak dapat menunjukkan kecantikannya kepada Ling Han setiap saat. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di tempat tujuan. Akademi Naga Langit sangat besar, kota bintang 3 setidaknya 10 kali lebih besar dari kota bintang 2. Meskipun kota ini dibagi menjadi 4 wilayah yang lebih kecil, dan meskipun akademi ini hanya menempati satu sudut dari kota keberangkatan surga, Akademi Naga Langit masih sebesar seluruh kota bulan gelap. Ada gunung tinggi di akademi, dan ada juga pantai besar di akademi. Akademi Naga Langit seperti kota besar yang berdiri sendiri. Gerbang akademi relatif kecil, dengan 2 pilar gerbang hanya berukuran 300 meter. Apalagi, hanya ada ambang pintu gerbang, dan sebenarnya tidak ada pintu gerbang fisik. Pilar-pilar itu diukir dengan naga langit yang melingkar, dan naga-naga ini tampak sangat hidup dan realistis. Mulut mereka juga terbuka lebar dan meraung marah, dan ini akan membuat seseorang merasakan kekuatan dan tekanan yang kuat. Meskipun tidak ada pintu gerbang fisik, ini tidak berarti bahwa sembarang orang dapat memasuki akademi. Ini karena ada formasi yang memblokir siapapun yang tidak memiliki jimat yang relevan untuk masuk. Dalam kunjungannya kemarin, Fu Gaoyun telah memberi Ling Han 3 jimat untuk dimasuki. Pada saat ini, sepertinya ada beberapa pertengkaran yang terjadi di depan gerbang. Ling Han melihat ke atas, hanya untuk melihat Mao Dai berdebat sengit dengan seorang pemuda. Matanya terbakar amarah. Merangkak melalui kakiku, atau enyahlah. Chapter 1768. Penghinaan. Ini adalah pemuda yang sangat sombong, dan dia menghalangi jalan Mao Dai ke Akademi Naga Langit. Jika Mao Dai ingin masuk, dia harus merangkak melalui kaki pemuda ini. Namun, siapakah Mao Dai? Dia adalah seorang yang luar biasa, dan dia adalah seorang Grand Elder pemutusan hubungan kerja yang ketiga. Jadi, bagaimana dia bisa menahan penghinaan seperti itu? Namun, ini adalah wilayah klan Fu, dan Mao Dai baru saja tiba di sini. Karena itu, dia tidak bisa dengan gegabah terlibat dalam pertempuran. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan akal untuk mencoba menjelaskan jalannya. Selama dia bisa menyelesaikan ini dengan kata-kata, dia pasti tidak akan terlibat dalam pertempuran fisik. Tuan, apakah saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun? Mao Dai bertanya dengan suara serius.
Karena dia memasuki akademi, dia sendirian saat ini. Kalau tidak, semuda dan energi seperti Zhang Chong dan Mao Suyu, mereka pasti sudah meledak dalam amarah. Hahaha, pemuda itu tertawa sembarangan, dan ada ekspresi penghinaan di wajahnya. Apakah sampah sepertimu layak menyinggung perasaanku? Mao Dai bahkan lebih marah mendengar ini. Namun, dia dengan paksa menahan amarahnya, dan berkata, "Lalu mengapa kamu mempersulitku?" Pemuda itu mengangkat dagunya, dan berkata, "Karena aku ingin." Ekspresinya dipenuhi dengan provokasi dan kesombongan. Mendengar itu, Mao Dai membuang semua harapan untuk menyelesaikan ini dengan damai. Pemuda ini pasti menargetkannya dengan sengaja. Dengan pemikiran ini, dia segera meraung, "Permisi." Tangan kanannya terangkat ke depan, meraih pergelangan tangan pemuda itu. Dia akan melemparkan pemuda ini ke belakangnya. "Naif," kata pria muda itu sambil mencibir. Dia juga membalas dengan serangannya sendiri. Weng, bola api langsung meledak di telapak tangannya. Namun, melihat lebih dekat, bola api ini benar-benar berbeda dari api biasa. Itu tampak seperti bola api hantu, dan itu memancarkan aura yang sangat menakutkan dan mengerikan. Mao Dai tidak menunggu serangan ini menghantamnya, dan dia segera menghentikan serangannya sebelum melompat mundur. Dia secepat dan gesit seperti kelinci. "Masih mencoba melarikan diri," kata pemuda itu sambil terkekeh. Tangannya terus menembaki Mao Dai dengan cepat. Pemutusan keempat, Ling Han sedikit heran melihat ini. Setelah seseorang mencapai tingkat duniawi putus, akan sangat sulit untuk menentukan tingkat kultivasi spesifik mereka jika mereka tidak melepaskan aura mereka. Misalnya, Grand Elder Pesangon keempat hanya akan dapat menentukan bahwa Grand Elder Pesangon pertama lebih lemah dari mereka. Namun, mereka tidak dapat menentukan seberapa banyak. Tentu saja, seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi secara alami akan dapat menentukan tingkat budidaya spesifik dari pembudidaya tingkat duniawi yang memisahkan. Namun, ini relatif tidak ada artinya selama pertempuran. Setelah semua, pembudidaya membagi tingkat jiwa dapat dengan mudah menghancurkan pembudidaya tingkat duniawi yang putus. Dengan demikian, apa bedanya apakah mereka berada pada pesangon pertama atau pesangon keempat? Bagaimanapun, anak muda ini sebenarnya berada di pemutusan keempat. Penampilannya tidak tua, jadi jelas bahwa dia telah memutuskan hal-hal duniawi pada usia yang relatif muda. Selain itu, karena mereka yang berada di Severing Mundane Tier memiliki umur tak terbatas, penampilan mereka secara alami tidak akan mengalami perubahan apapun. Bagaimanapun, melanjutkan dari pesangon pertama ke pesangon keempat tidak lebih mudah daripada maju dari tingkat kejadian ke tingkat mundane yang memisahkan. Pemuda ini terlihat seperti boros, namun ini hanya penampilan luarnya saja. Dia telah maju ke Severing Mundane Tier, jadi mungkinkah dia benar-benar bodoh? Setelah berada di atas angin, pemuda itu terus menekan Mao Dai. Mao Dai terus berlari ke sana kemari, dan terlihat jelas bahwa dia sangat meremehkan kekuatan pemuda itu. Pada saat ini, dia sudah mengalami kerugian besar. Dia benar-benar tidak dapat melepaskan diri dari genggaman pemuda itu, tidak peduli apa yang dia lakukan. Ini adalah keuntungan luar biasa yang dimiliki elit pesangon keempat dibandingkan elit pesangon ketiga. Untungnya, Mao Dai telah melakukan pesangon tanpa celah. Meskipun dia tidak bisa dianggap sebagai raja tingkat, pemuda di hadapannya hanyalah seorang elit yang telah melakukan pesangon normal. Karena itu, Mao Dai hanya mengalami kerugian yang sangat besar. Dia tidak akan dikalahkan dalam waktu dekat. Setelah mundur beberapa saat, Mao Dai akhirnya menemukan kesempatan untuk melepaskan diri dari kelemahannya. Dia kemudian melepaskan auranya dan mulai bertarung melawan pemuda itu. Ling Han mengamati mereka sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Meskipun Mao Dai telah melakukan pesangon tanpa celah, dia masih satu pesangon yang lebih lemah dari lawannya. Dengan kata lain, ada jurang pemisah yang besar antara kecakapan bertempur mereka, dan sepertinya Mao Dai akan jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan lagi setelah 100 atau lebih pertukaran. Setelah 1000 atau lebih pertukaran, kemungkinan dia akan dikalahkan secara komprehensif. Tentu saja, situasinya akan menjadi lebih tidak pasti jika Mao Dai mengeluarkan beberapa kartu truf yang kuat.
Aku telah meremehkanmu, kata pemuda itu dengan heran. Sebagai elit pesangon keempat, dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Mao Dai hanya dalam beberapa pertukaran sederhana. Namun, ada jurang pemisah yang sangat besar yang tidak terduga antara mereka yang melakukan pesangon tanpa celah dan mereka yang melakukan pesangon normal. Karena itu, dia masih belum bisa menekan Mao Dai sepenuhnya. Faktanya, ia baru berada pada tahap awal dari pesangon keempat, sedangkan Mao Dai berada pada tahap puncak dari pesangon ketiga. Selain itu, dia juga telah mengumpulkan pengalaman di tingkat kultivasi ini untuk waktu yang sangat lama. Dengan demikian, kecakapan bertarungnya telah ditempa ke tingkat yang sangat kuat. Jika pemuda itu berada pada tahap puncak dari pesangon keempat, dan jika Mao Dai berada pada tahap awal dari pesangon keempat, dia pasti akan cukup kuat untuk membalikkan keadaan. Tangan Black Jade, pemuda itu meraung sambil mencibir. Weng. Tangannya menjadi hitam, tapi ini bukan hitam pekat dan hitam pekat. Sebaliknya, itu adalah warna hitam semi-transparan dan seperti giok. Namun, ada juga pembuluh darah hitam yang terlihat di tangannya yang seperti giok, dan pembuluh darah ini berdenyut dengan banyak simbol Dao Agung. Teknik rahasia klan Fu, tangan giok hitam. Mao Dai juga meraung saat dia memukul dadanya, dan cahaya merah terang langsung keluar dari matanya. Kecakapan bertarungnya meningkat secara signifikan saat ia bergerak untuk memblokir tangan giok hitam. Ledakan, tangan Black Jade terbuka dan menyelimuti sekitarnya. Ini adalah serangan yang menghancurkan, dan saat tangan giok hitam menekan, Mao Dai seperti belalang yang mencoba memblokir gerobak. Perjuangannya benar-benar sia-sia. Peng, bumi bergetar, dan semburan cahaya keemasan langsung naik dari tanah. Namun, getaran ini dengan cepat mereda. Akademi dilindungi oleh formasi, dan formasi ini akan secara otomatis aktif ketika mereka mendeteksi gelombang kejut yang kuat. Debu sudah mengendap, dan orang bisa melihat bahwa Mao Dai masih berdiri. Namun, wajahnya sudah menjadi seputih seprai, dan ada juga darah yang merembes dari sudut mulutnya. Matanya penuh dengan amarah. Sementara itu, pria muda itu tampaknya tidak berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Ini kemungkinan besar karena Black Jade Hand telah menghabiskan banyak energinya. Namun, Mao Dai pasti menderita luka yang lebih berat darinya. Bagaimanapun, dia lebih rendah dalam tingkat kultivasi, dan dia baru saja memblokir serangan yang begitu kuat. Apakah kamu akan merangkak atau tidak? Pemuda itu bertanya sambil merentangkan kakinya dan menunjuk di antara mereka. Mao Dai mengepalkan tangannya, dan pembuluh darah di lengannya menonjol. Dia pasti tidak akan menerima penghinaan seperti itu. Namun, ini adalah hari pertamanya di Akademi Naga Langit, jadi dia pasti tidak bisa terlambat atau hilang. Kalau tidak, bagaimana para guru akademi memandangnya? Betapa arogan dan cerobohnya itu. Sementara itu, Ling Han sedang memikirkan bagaimana anjing hitam besar itu akan bereaksi. Jika itu dia pasti setuju tanpa ragu-ragu. Saat merangkak, dia kemudian akan menggigit Weni atau pantat pemuda itu. Dia pasti akan memberi pemuda itu semua kegembiraan yang dia bisa harapkan. Namun, hanya anjing hitam besar yang bisa melakukan hal seperti itu. Orang biasa pasti tidak akan berani meniru dia. Mereka tidak akan berani melakukannya. Ling Han menjentikkan lengan bajunya dan melangkah ke depan, berkata, "Sungguh peraturan yang luar biasa, seseorang harus merangkak melalui penutup anjing sebelum memasuki akademi." Pria muda itu tersendat mendengar ini. Namun, dia langsung marah ketika dia sadar. "Tutup anjing, dengan kata lain, kamu memanggilku anjing F***CK, Ling Han?" Pria muda itu bertanya. Tatapannya menjadi tajam, dan ekspresi ejekan menyebar di wajahnya. Ling Han sedikit heran. Sejak kapan dia menjadi begitu terkenal di klan Fu? Dia mengangguk, dan menjawab, "Memang, kakekmu tidak lain adalah aku, Ding Xiaochen. Jika Ding Xiaochen masih memiliki roh setelah kematian, dia pasti akan meludah seteguk darah saat mendengar ini." Berapa kali Ling Han ingin menyamar sebagai dia, pemuda itu sangat marah mendengar ini. "Kakekku pasti tidak semudah kamu." Namun, dia dengan paksa menekan amarahnya, dan berkata dengan suara serius, "Saya Fu Zengtong, aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya."
ikan kecil yang mana kamu?" Ling Han berkata dengan lambaian tangannya. Dia sama sekali tidak menatap pemuda itu. Pemuda itu telah memperlakukan Mao Dai dengan tidak hormat, jadi Ling Han secara alami merasa sangat tidak senang dengannya. "Saya selalu mendengar bahwa Anda sangat sombong." "Benar saja, kamu sangat sombong," Fu Zengtong berkata dengan dingin. Chapter 1769. Terjebak dalam baku tembak. Selalu mendengar dari siapa? Ling Han menatap pemuda itu dan berkata, "Oh, saya tampaknya cukup terkenal." "Aku tidak memujimu." Fu Zengtong tidak bisa menahan teriakan. Untuk beberapa alasan, dia dengan mudah dipicu oleh Ling Han. "Siapa yang selalu membicarakan aku?" Ling Han bertanya sambil tersenyum. Fu Zengtong terkekeh dingin. Dia kemudian menatap Ling Han beberapa saat sebelum menjawab, "Putra suci dari Sekte Bulan, Bei Xuanming." Ling Han tanpa sadar berkata, "Oh," dalam hati. Tidak ada yang namanya cinta acak di dunia ini, dan tidak ada yang serupa dengan kebencian acak. Bahkan murid yang boros seperti Fu Zengtong tidak akan secara acak memblokir pintu masuk ke akademi tanpa alasan yang jelas. Namun, jika dia adalah kenalan Bei Xuanming, maka semuanya akan masuk akal. Bei Xuanming telah menderita di tangan Ling Han sebelumnya, jadi dia sekarang mendorong Fu Zengtong untuk memblokir gerbang akademi. Adapun Mao Dai, dia hanyalah seseorang yang terjebak dalam baku tembak. Bagaimanapun, tidak jelas apakah Fu Zengtong telah memutuskan untuk bersenang-senang terlebih dahulu, atau dia sengaja menargetkan Mao Dai karena dia tahu tentang hubungan baiknya dengan Ling Han. Bagaimanapun, Mao Dai pasti telah diseret ke dalam kekacauan ini oleh Ling Han. Ling Han menggosok hidungnya saat memikirkan hal ini. Karena kasusnya seperti ini, dia hanya akan memukuli Fu Zengtong untuk membalas dendam kepada Mao Dai. Ini hanya pemukulan, jadi tidak terlalu menjadi masalah, bukan untuk tidak mengatakan apapun tentang hubungannya dengan Fu Gaoyun. Hanya hubungannya dengan dua alkemis hebat sudah cukup baginya untuk bertindak sombong di klan Fu. Tentu saja, kesombongan ini secara alami datang dengan batasnya. "Apakah Anda antek Bei Xuanming?" tanyanya sambil tersenyum. "Dia dipukul olehku, namun dia tidak berani menantangku secara langsung. Jadi dia mendorong sampah sepertimu untuk membuat masalah bagiku." "Sampah?" Fu Zengtong hampir melompat karena marah. Dia adalah anggota klan Fu. Apa maksudnya ini? Ini berarti bahwa setiap orang di sekitar 10.000 kota atau lebih harus dengan hormat memanggilnya sebagai Tuan Muda Tong, bahkan jika mereka adalah elit tingkat jiwa yang membagi. "Kamu tidak memiliki latar belakang, dan kamu baru saja maju ke tingkat duniawi yang memisahkan. Namun, kamu benar-benar berani bertindak begitu sembrono di hadapanku, Ling Han. Apakah menurutmu kamu bisa bertindak sombong dan sembrono hanya karena kamu mendapat dukungan dari Fu Gaoyun?" Fu Zengtong bertanya dengan tawa dingin. Ada perasaan jijik yang kuat dalam suaranya. Namun, matanya tiba-tiba berbinar ketika dia melihat Permaisuri dan Heavenly Phoenix Divine Maiden yang tiba. Lebih tepatnya, itu karena dia telah melihat Permaisuri. Meskipun Heavenly Phoenix Divine Maiden juga sangat cantik, seseorang masih bisa menemukan sekitar 10 wanita cantik yang sama di satu kota. Selain itu, dia belum mencapai tingkat duniawi yang putus, jadi dia tidak terlalu menarik bagi Fu Zengtong. Namun, Permaisuri benar-benar berbeda. Meskipun penampilan aslinya dirahasiakan, sosoknya terlalu indah dan sempurna. Dikombinasikan dengan aura misterius dan mulianya, serta kultivasi Severing Mundane Tier-nya, hati Fu Zengtong langsung mulai berdebar kegirangan. Dengan kekuatan dan statusnya, dia tidak hanya mempertimbangkan penampilan dan sosok wanita ketika dia mempermainkannya. Lebih sering, dia akan fokus pada aura, watak, status, dan tingkat kultivasi mereka. Saat membawa teman wanita, mereka yang ada di tingkat kejadian tidak lebih dari sekedar dekorasi. Namun, rekan wanita di Severing Mundane Tier akan sangat berbeda. Semua orang akan iri. Misalnya, Fu Zengtong sangat iri pada Ling Han saat ini. Ini karena bahkan dia tidak memiliki mitra dao tingkat duniawi yang memisahkan. "Oh," jawab Ling Han. "Jadi,
Fu Gaoyun bukanlah penerus klan Fu, dia hanya salah satu calon penerus, Fu Zengtong berkata dengan jijik. Oh, jadi kau calon penerus lainnya, Ling Han berkata sambil terkekeh. Dia secara alami mengatakan ini untuk mengejek Fu Zengtong. Dia bahkan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja yang sempurna, jadi klan Fu pasti akan diejek sampai mati jika seseorang seperti dia menjadi pemimpin klan masa depan dari klan Fu. Namun, Fu Zengtong tidak marah mendengar ini. Sebaliknya, dia berkata dengan ekspresi kerinduan, saya secara alami tidak memiliki hak untuk menjadi calon penerus. Namun, Tuan Muda Hai melakukannya. Dia adalah harapan masa depan klan Fu. Jika Fu Gaoyun, sampah yang hanya tahu cara memainkan alat musik, menjadi pemimpin klan Fu Clan di masa depan, maka itu akan menjadi penghinaan bagi seluruh klan. Dari kelihatannya, klan Fu juga dibagi menjadi banyak faksi yang berbeda. Apalagi posisi ketua klan terlalu menarik sehingga menyebabkan perpecahan antar anggota klan. Semua orang mendukung pemimpin mereka sendiri. Ling Han tiba-tiba menyadari. Fu Zengtong tidak datang ke sini untuk mengincarnya hanya karena permusuhan antara dia dan Bei Xuanming. Itu juga karena dia terlalu bersahabat dengan Fu Gaoyun. Karena itu, dia menjadi sasaran faksi Tuan Muda Hai. Ternyata, dia juga seseorang yang terjebak dalam baku tembak. Mao Dai terjebak dalam baku tembak karena dia, dan dia terjebak dalam baku tembak karena Fu Gaoyun. Saya tidak peduli tentang masalah internal klan Fu. Aku juga tidak peduli tentang siapa yang menjadi pemimpin klan Fu Clan. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan, namun, karena kamu telah memprovokasi saya tidak bisa membiarkan ini kecuali saya memukul Anda. Hahaha, Anda hanya seorang kultivator pemutusan hubungan kerja pertama yang sangat sedikit. Kamu pikir kamu siapa? Fu Zengtong tertawa terbahak-bahak. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa dia dapat bertindak sembarangan hanya karena dia sedikit lebih berbakat? Ling Han menyeringai, dan berkata, mengapa berbicara terlalu banyak omong kosong, cepat dan lawan aku? Itu hobiku untuk memukul orang sepertimu. Kelancangan, Fu Zengtong meraung. Dia segera menyerang ke depan untuk menyerang Ling Han. Ledakan, peraturan yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya, berubah menjadi rantai hitam panjang yang melengkung menjadi jaring yang tampak seperti laba-laba pemburu. Ling Han berlari ke depan untuk menghadapi serangan Fu Zengtong. Kehebatan pertempuran permaisuri sedikit lebih rendah darinya, dan pada saat ini, dia hanya bisa menyaingi elit di pemutusan ketiga. Dia tidak bisa menyaingi mereka di pesangon keempat. Namun, jika dia maju ke tahap puncak dari pesangon kedua, dia kemungkinan besar akan mampu menyaingi mereka yang berada di tahap awal dari pesangon keempat. Sementara itu, Heavenly Phoenix Divine Maiden secara alami tidak bisa menyaingi mereka yang berada di tiering mundane tier. Ling Han mengulurkan tangan, dan dia segera meraih salah satu rantai peraturan. Dengan tarikan yang kuat, Fu Zengtong tidak bisa membantu tetapi tersandung ke depan. Sementara itu, Ling Han meminjam momentum ini untuk berlari ke depan, melontarkan pukulan saat dia melakukannya. Fu Zengtong sangat tercengang. Sepertinya Ling Han mengambil rantai, namun kenyataannya, dia benar-benar memegang peraturan. Dao besar itu tidak berbentuk, jadi bagaimana ia bisa direbut? Selain itu, ini telah menyebabkan serangan balik menyerang tubuhnya, membuatnya tanpa sadar tersandung. Ling Han benar-benar orang aneh. Pesangon kedua, Fu Zengtong berteriak keheranan. Karena Ling Han telah melepaskan auranya, dia secara alami dapat menentukan tingkat kultivasi Ling Han. Jenis pesangon pertama apa ini? Jika ini adalah pemutusan pertama, maka dia akan memenggal kepalanya dan menggunakannya sebagai bola. Bei Xuanming sialan itu terlalu tidak bisa diandalkan. Dan dia bahkan mengatakan bahwa Ling Han baru saja maju ke tingkat duniawi yang memisahkan di kolam renang duniawi yang memisahkan. Dia jelas telah maju ke pemutusan kedua di sana. Mungkinkah Ling Han telah berkembang dari pesangon pertama ke pesangon kedua dalam beberapa tahun terakhir ini? Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, Fu Zengtong tetap menolak untuk mempercayai ini. Lagi pula, apakah ini masuk akal? Namun, dia dengan cepat menenangkan dirinya, berkata,
Jadi bagaimana jika Anda berada di pemutusan kedua? Ada penghinaan di wajahnya, dan dia segera mengangkat tinjunya untuk melayangkan pukulan lagi ke Ling Han. Bahkan tingkatan raja hanya tak terkalahkan melawan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Misalnya, tingkatan raja yang telah mencapai tingkat puncak dari pemutusan kedua memang bisa melampaui penghalang di tingkat kultivasi dan menyaingi tingkatan awal dari pemutusan ketiga. Namun, mereka pasti akan dihajar oleh mereka yang berada di tahap tengah dari pemutusan ketiga. Saat ini, Fu Zengtong berada pada tahap awal dari pemutusan keempat, jadi apa bedanya bahkan jika Ling Han adalah tingkat raja pada tahap puncak dari pemutusan kedua? Sebelum Fu Zengtong, dia hanyalah sampah. Ling Han tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Kaulah yang goyah dan tercengang, namun kaulah yang mengatakan bahwa tidak ada yang salah. Sayang sekali Anda bukan seorang aktor. Benar-benar menyia-nyiakan bakat Anda." Peng, tinju mereka bertabrakan, dan keduanya langsung tersandung mundur. Setelah menstabilkan diri mereka sendiri, mereka tidak bisa membantu tetapi tersandung kembali beberapa langkah lagi. Baru setelah itu mereka akhirnya bisa sepenuhnya menstabilkan diri. Mereka seimbang dalam pertukaran ini. Ekspresi keheranan menyebar di wajah Fu Zengtong. Ini terlalu menakutkan. Ling Han hanya pada pemutusan kedua, namun dia sudah bisa menyainginya. Meskipun dia baru pada tahap awal dari pemutusan keempat, dia seharusnya masih jauh lebih kuat daripada Ling Han, yang paling banyak hanya pada tahap puncak dari pemutusan kedua. F***CK, orang aneh macam apa dia? Chapter 1770. Kekuatan Pedang Iblis-Iblis. Fu Zengtong menolak untuk mempercayai ini, dia tidak berani mempercayai ini. Ini telah menghancurkan aturan besi dunia kultivasi, dan itu adalah sesuatu yang seharusnya sangat mustahil untuk dicapai. Dia pasti membuat kesalahan. Lawannya sebenarnya berada di pemutusan ketiga. Ya, dia sebenarnya berada di tahap puncak dari pemutusan ketiga. Dasar anak nakal yang licik, Anda jelas berada di pemutusan ketiga. Namun Anda dengan sengaja berlatih beberapa teknik kultivasi untuk memanipulasi aura Anda dan mengelabui lawan Anda. Fu Zengtong berkata dengan gigi terkatup. Orang seperti ini benar-benar terlalu menjijikkan. Mereka tidak fokus pada peningkatan kultivasi mereka, dan sebaliknya mereka mengandalkan tipu daya kecil yang jahat ini. Ling Han tercengang. Fu Zengtong terlalu ahli dalam berbicara omong kosong. Kamu hanyalah katak yang duduk di dasar sumur, kata Ling Han. Dia tidak bisa repot-repot berdebat dengannya lagi. Dia mengangkat tinjunya dan melepaskan lebih banyak kekuatan bertarungnya. Menekan, Fu Zengtong meraung. Dia segera menenangkan diri. Kehebatan pertempuran mereka hampir identik, jadi sekarang itu adalah pertempuran antara yang teknik langitnya lebih kuat. Sebagai anggota klan Fu, bagaimana dia bisa kalah dari orang udik negara ini? Ledakan, 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 mereka bertabrakan lagi, dengan keduanya melepaskan gelombang teknik surgawi. Pada saat yang sama, peraturan berubah menjadi tombak dan rantai yang bersiul di langit dan mengguncang bumi. Untungnya, ada formasi yang melindungi akademi dan sekitarnya. Karena itu, akan sangat sulit untuk merusak lingkungan sekitar. Meski begitu, bumi di sekitarnya masih dipenuhi gumpalan dan kawah sehingga tampak seperti wajah Bopeng. Ling Han harus mengakui bahwa pemutusan hubungan kerja keempat memang sangat kuat. Meskipun Fu Zengtong baru pada tahap awal dari pemutusan keempat, dan meskipun dia hanya melakukan pemutusan normal, dia masih bisa menyaingi kecakapan pertempuran Ling Han. Ling Han mendesah emosi. Namun, jika orang yang lewat menyaksikan pertempuran ini, mata mereka pasti akan menonjol karena tidak percaya. Kau hanya di pemutusan hubungan kedua, benar saja. Karena ini adalah pintu masuk ke akademi tempat orang-orang terus masuk dan keluar. Tidak lama kemudian orang-orang menyadari pertempuran antara Ling Han dan Fu Zengtong. Mereka tidak bisa membantu tetapi berjalan untuk menyaksikan. Tentu saja, beberapa dari mereka juga memperhatikan permaisuri, dan mereka tidak bisa membantu tetapi terus meliriknya. Namun, bahkan sosok menakjubkan permaisuri tidak bisa menahan tatapan mereka terlalu lama.
Ini karena mereka menemukan bahwa Ling Han hanya pada pemutusan kedua. Ini terlalu mencengangkan. Bagaimana seorang kultivator pada pemutusan kedua bisa begitu kuat? Jika dia mencapai pemutusan keempat, maka bukankah dia akan bisa menyaingi mereka yang ada di tingkat jiwa yang membagi? Mereka begitu tercengang, bahkan karisma permaisuri pun tampak lebih lemah dari biasanya. Tentu saja, ini juga karena permaisuri telah menyembunyikan penampilan aslinya. Jika tidak, bahkan kehadiran elit Celestial King Tier mungkin tidak menarik perhatian sebanyak dia. Berjuang, bertarung, Ling Han melepaskan kekuatan penuhnya. Menjadi lebih lemah dengan 2 level kecil, dia akhirnya menemukan lawan yang bisa dia lawan tanpa pengekangan. Jika tidak, bahkan tingkatan raja pada pemutusan ketiga akan ditekan secara komprehensif olehnya. Hanya mereka yang berada di tahap puncak yang mungkin bisa menyaingi dia. Dia menjadi semakin antusias. Sementara itu, Fu Zengtong mulai merasa semakin gelisah. Lagi pula, Ling Han sepertinya tidak berada di pemutusan ketiga, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benaknya. Apakah dia telah dikacaukan oleh Bei Xuanming? Bei Xuanming tidak mengatakan bahwa Ling Han telah mengalahkannya. Sebaliknya, dia hanya mengatakan bahwa Ling Han telah menyinggung perasaannya, dan bahwa Ling Han terlalu bersahabat dengan Fu Gaoyun. Setelah mendengar ini, Tuan Muda Hai dengan santai berkata bahwa dia akan memberi Ling Han pelajaran. Sekarang, bagaimanapun, siapa yang memberi pelajaran kepada siapa, namun, pertempuran mereka sudah mencapai tahap seperti itu, jadi Fu Zengtong secara alami tidak bisa menyerah dan mundur. Sebaliknya, dia pasti harus meraih kemenangan. Kalau tidak, wajah apa yang akan dia miliki? Dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang miniatur yang mulai mengembang di udara. Pedang ini kemudian akhirnya berubah menjadi bilah biru sepanjang 3 kaki yang diukir dengan pola seperti ular. Fu Zengtong segera memasukkan kekuatan asal ke dalam bilahnya. Weng, pedang itu langsung menyala, melepaskan banyak proyeksi ular raksasa yang mulai mendesis ke arah Ling Han. Kalahkan dia, Fu Zengtong meraung saat dia menebaskan pedangnya ke Ling Han. Siu, 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 ular raksasa merayap di udara untuk menyerang Ling Han. Kamu pikir hanya kamu yang memiliki Pseudo Celestial Tool? Ling Han bertanya. Dia segera menghunus pedang iblis-iblisnya. Secara kebetulan, dia baru saja meningkatkan ketangguhan pedang ini ke level alat Pseudo Celestial bintang 2. Karena itu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menguji kekuatannya. Weng, pedang iblis-iblis bergetar sedikit, namun tidak melepaskan sinar cahaya cemerlang. Faktanya, bahkan simbol Dao Agung tidak terwujud di bilah pedang. Sekilas, ini tampak seperti pedang yang luar biasa-biasa. Faktanya, Ling Han telah menghapus semua pola suci yang sebelumnya ada di pedang. Bagaimanapun, pola suci itu tidak lebih dari ketidaksempurnaan pedang iblis surgawi saat ini. Pedang iblis-iblis tampak biasa-biasa saja. Namun ketika Ling Han menebas, itu melepaskan semburan cahaya pedang yang menerangi langit. Pada saat yang sama, semburan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan seolah-olah mereka ingin menghancurkan seluruh langit. Proyeksi ular raksasa segera dilenyapkan oleh semburan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, semburan pedang Qi tidak menghilang, dan mereka malah terus menebas Fu Zengtong di dekatnya. Fu Zengtong benar-benar tercengang. Dia telah mengambil Pseudo Celestial Tool-nya untuk menyelesaikan kemenangan dan kekalahan dalam satu serangan yang tegas. Namun siapa yang mengira bahwa orang-orang desa juga akan mengambil Pseudo Celestial Tool? Selain itu, Pseudo Celestial Tool Ling Han bahkan lebih kuat dari miliknya. Dia dengan panik membalas saat mundur. Semburan pedang Qi dari pedang iblis-iblis terlalu menakutkan. Faktanya, mereka cukup kuat untuk dengan mudah mengiris dagingnya. Meskipun mereka tidak cukup kuat untuk membunuhnya, siapa yang ingin menderita luka parah tanpa alasan yang jelas? Saat itu, mereka masih dicocokkan secara merata. Namun, dengan tambahan pedang iblis surgawi, pertempuran langsung mulai menjadi satu sisi. Hanya dalam selusin pertukaran, Fu Zengtong terluka parah oleh pedang Qi, dengan darah mengalir dari lukanya. Dipotong oleh pedang iblis-iblis jelas bukan lelucon. Apalagi Fu Zengtong hanya dipotong oleh Sword Qi.
Jika dia telah dipotong oleh pedang iblis-iblis yang sebenarnya, dia pasti sudah mati. Fu Zengtong mundur setidaknya 50 km sebelum berhenti. Sementara itu, ia terus menatap Ling Han yang masih berdiri di kejauhan. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan muka. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada Ling Han, namun sekarang dialah yang diberi pelajaran. Apalagi ini telah disaksikan oleh banyak orang. Jika kabar ini sampai ke Tuan Muda Hai, mungkin dia bahkan akan dimarahi dan tidak disukai. Bagaimanapun, Tuan Muda Hai tidak membutuhkan sampah. Namun, haruskah dia terus bertarung melawan Ling Han? Lupakan saja, dia tidak ingin dihajar. Sementara itu, seluruh penonton tengah asyik berdiskusi di depan gerbang akademi. Mereka tidak tahu siapa Ling Han, jadi mereka semua berspekulasi tentang latar belakangnya. Tuan Mao, Ling Han menyapa dan mengangguk pada Mao Dai. Mao Dai menghela nafas dengan emosi. Saat itu, dia bahkan ingin menjadikan Ling Han sebagai muridnya. Sekarang, bagaimanapun, tingkat kultivasi Ling Han hanya 1 kali lebih rendah darinya. Dalam hal kecakapan bertempur, Ling Han jauh lebih mengungguli dia dalam jumlah yang signifikan. Dia hampir tidak bisa menerima kenyataan ini. Jangan panggil aku tuan lagi. Aku bukan lagi komandan pasukan bulan kegelapan, dan kekuatan tempurmu juga lebih unggul dariku, kata Mao Dai dengan ekspresi serius. Ketika para pembudidaya berkomunikasi satu sama lain, kekuatan adalah yang paling penting. Karena itu, Mao Dao merasa sangat tidak nyaman ketika Ling Han menyebut dia dengan gelar yang tidak pantas. Ling Han tidak memaksa lagi, dan dia berkata, "Kalau begitu aku akan memanggilmu saudara Mao." Mao Dai mengangguk setelah mendengar ini. Namun, saat dia akan masuk akademi bersama Ling Han, dia tiba-tiba melihat seseorang keluar. Orang ini tidak lain adalah Fu Gaoyun. "Saudara Ling, ku dengar kamu bertengkar." Fu Gaoyun melihat sekeliling, dan dia bertanya, "Di mana lawanmu, di mana mereka?" "Pertarungan sudah berakhir," jawab Ling Han sambil tersenyum. "Berakhir begitu cepat, saya bahkan tidak bisa menikmati pertunjukan itu." "Oh, itu benar, kamu terlalu pandai membuat masalah. Bagaimana Anda bertengkar pada hari pertama Anda di akademi?" Fu Gaoyun bertanya dengan nada menggoda. Ling Han memutar matanya, dan menjawab, "Bukankah ini semua berkat kamu? Ngomong-ngomong, berapa banyak calon penerus yang dimiliki klan Fu? Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan ini?" Fu Gaoyun bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. "Orang yang saya lawan saat itu bernama Fu Zengtong. Dia mengatakan bahwa Tuan Muda Hai atau sesuatu ingin mengajariku pelajaran. Dia juga memberitahuku untuk tidak berteman dengan orang lemah sepertimu lagi." "Apa?" Fu Gaoyun berseru dengan takjub. "Kamu bertengkar dengan Fu Zengtong? Astaga, itu adalah elit pesangon keempat?" Bersambung ke chapter 1771. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.